Apa kabar The Biggest Club in the World? Lagi di Goa dia. Oh kok di Goa? Bukan udah keluar? Masuk lagi. Oh. Sehari, udah 2 hari kemudian masuk lagi. Kan wajar lah kalau lawan tim Spanyol lah. Iya, makanya aku kan selalu bilang. Ki, pernah ingat gak aku selalu bilang? MU tuh natural counternya sebenarnya itu bukan klub-klub Inggris. Kalau klub Inggris tuh sometimes tuh bisa dia ngalahin. Yang gede ya. Contohnya kayak Arsenal tuh kan menang dia. Itu Valid udah- ya sejauh ini. Arsenal menang, Liverpool menang, ya kan? Ya itu cukup tangguh. untuk Tangguh, Arsenal. tapi kalau udah ketemu Spanyol mau seuler kayak gimana klubnya, sebawah apa kastanya, pasti kalah. Selain kalau bukan pembelaan ya, menurutku Erik ten Hag belum menemukan racikan untuk non Liga Inggris. Oh gitu. Ya buktinya dia masang Ronaldo, aduh, God. I love him so much. Tapi ya, aduh, Kalau susah banget, Lord, nggak bisa. kapten gimana kapten? Love juga. Tidak, tentu tidak. Begitu aku baca, aku udah feeling sih, pasti starting sih kapten. Cuman aduh, kayaknya gini loh, kalau kayak startingin Ronaldo kampret lagi nyebutnya. Ronaldo, Fred sama Maguire Kapten kan barengan. bukan kampret sih. Itu ya kampret aku nyebutnya. Mereka 3 orang ini bersamaan, ini 3 lini yang susah loh. Susah. Susah untuk Ya susah untuk menang lah gimana? Tapi aku lihat sih kalau kemarin lawan Arsenal sih emang feelingku udah menang pasti MU. Aku yakin. Kalau udah tim gede tuh aku yakin. Maksudnya Aku gak kaget. mereka tuh masih punya pride. Nggak tahu City ya. City tuh menurutku terlalu OP musim ini. Karena dia punya mas-mas jangkung yang tidak bisa di-tackle itu. Tapi ya menarik sih kalau emang kalau lawan tim kecil emang lebih susah ketimbang lawan tim besar. Ya makanya MU kan sebapuk itu ya. Aku biarpun gak But he still the biggest club in the world. Masih itu kata-katanya. Masih lah. Kemudian waktu Liverpool waktu Liverpool kalah, ada yang buat tweet tuh. Cuman aku lagi malas balesnya. Dia bilang, buktinya Liverpool juga trending. Nah, dia nggak klik tuh pasti. Sabar. Karena kalau pas klik, lihat yang bacot fans MU semua. nah justru Depan itu. di atasnya tuh United gitu. Justru Jadi itu. faktanya memang. Ya Oke, kenapa ngomong dia dulu. bisa trending? Ya karena fans MU yang bikin ribut. Walaupun pada akhirnya lebih besar fans Inggris ya. Karena ketika MU kalah, tapi beberapa jam sebelumnya yang Mulia Ratu Inggris dipanggil pulang, gagal trending hari itu. Aku kaget juga sih. Oh ya, berarti ini lebih rame emang beritanya. Kismin Boy nge-tweet gini loh. Trainingnya MU ketutup sama Ratu Elizabeth. Iya benar ya. Asli emang gak ada satu punci. Segoblok-gobloknya Fred sama Maguire hari itu. Tapi ini menarik loh, maksudku gini. Apaan menarik. Ini semua tuh sebenarnya tuh aku nggak tahu ya. Sebelum kita podcastkan ini, dia nggak pernah loh ngeluarin statement mengafirmasi MU sebagai the biggest club in the world. Emang kayak gak pernah nanya aja. Aku nggak pernah nanya. Dan gini, Ki masih kan gak? Episode itu kita bahas Johnny Depp sama Gofar tuh. Ya. Hari itulah dia muncul tanpa ada tereng aling-aling, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba ngomong. Gak pernah dari dulu di kepala aku tuh selalu masih. Pokoknya ingatnya gini deh. Kayak ingat gak dulu pernah pramusim antara dari situ aku benar-benar percaya ya. Walaupun sebelum-sebelumnya MU menang-menang terus kan. Benar-benar percaya ya. Oke, tanda. Ya Percaya. maksudnya aku sendiri pun masih ragu gitu loh. Maksudnya setelah Sir Alex Ferguson pergi ya. Maksudnya ya kali sih MU klub terbesar gitu. Emang sebanyak itu fansnya gitu. Karena tolak ukurku fans ya. Terus kemudian Tunggu dulu lah. pramusim lah. Makanya aku bilang tolak ukur kalau tolak ukurnya adalah jumlah trofi Liga Champions, ya aku nggak bisa bantah itu. Udah jelas Real Madrid. Tunggu, the biggest club in the Cen. world. Aku runut dulu biar teman-teman nih paham Ya. konteks pembicaraan ini nih. Biar semua satu frekuensi nih. Aku tetap ngotot pada akhirnya ntar nih. Gue kalau terakhir kayak orang tolol aja udah pokoknya. Tidak peduli. The biggest Jadi, club in the world. Aku tuh sebenarnya waktu itu lagi Army. ngomongin di episode berapa ya? 15, 14 mungkin. Di sini juga. Oh enggak, bukan di sini yang pertama kali. Di sini yang yang- suka ke Waktu Ki ngomong the biggest club in the world itu. yang pertama kali ke ini tuh bukan yang di situ ya? Yang kayak Di- ulang-ulang di terus Kuta tuh. Bukan sih. Di sana tuh. Di Kuta itu. Yang dia ngomong itu enggak? Yang sering yang pertama kali ngomong tuh yang kayak masukin meme enggak? Yang kayak jadiin meme. Yang Yang sama- jadiin kayak meme itu Ntar di lu. mitos. Kalau itu aku bisa jelasin. Kan di mitos dong.
Mitos tuh nggak Mungkin di yang sini, kalah di itu sini. bukan the Di biggest sini. club Yang in the kayak world. selalu kayak keluarin kalau Kalau misalnya Iya. yang kalah adalah Aku the biggest kesel club ya in the kalah. world. Itu pun aku kesel loh. Tiap kali kita keluarin nggak pernah direken sama dia. nggak pernah. Aku kan udah bilang, aku tuh males ngomenin. Padahal- Kalian kan pernah ngebanter langsung saja MU kita di grup. sambut. Apa tuh? Grup WhatsApp yang ada Aldi Tunggu. dan kamu. Jangan. Enggak, ini untuk menjelaskan Nanti whole kayak- thing ya. nanti Karena kayak- anak-anak tuh juga suka bercandain MU dan aku tidak respon. Jadi kalau kalian juga nonton, jawabannya sama. Kalau kita nggak pernah ngomongin kayak gitu sih. Ketika sih ngebanter dia lagi kalah, nggak akan aku respon. Itu kayak boleh bantahan. Aku juga punya bantahan untuk itu untuk ya. Aku kesel kalau kenapa nggak bukan karena soal ngejek ya. Enggak, aku nggak Bukan soal ngejek MU. Aku keselnya tuh bukan karena itu. Kayak nggak reken setiap kali MU tuh keluar. Jadi gini, ntar aku jelasin. Kesel ini orang nih. Jelaskan, kasih jelas dia deh. Hari ini pun podcast Tolak sudah ukurnya beda, itu aja. kayak mau sama Asin Tolak ukur dia trofi Liga Champions sabar. soalnya. Nggak gitu. Tetep ya kalau itu ya. Aku pun nggak mempermasakan Real Madrid. Dengar sih. dulu. Dengar dulu. Dia kan denial terus. Defensif terus. Aku aja belum ngomong poinnya apa loh. Masih masuk Karena ke emang dia room. nggak terima cu. Aku selalu nggak terima. Terus dia komen kan, aku bilang gitu di aku Twitter belum tuh dia ngomong. orang pertama. Ini Aries gini dah. Aku belum ngomong loh nih. Lo ngomong nih. Cos terus. Lo ngomong loh nih. Bukan mbak Scorpio yang anak pertama ya. Anjing. Dia bilang zodiak. Ingat ke? BTW ada yang mau nelfon tapi gimana ya? Oke. Ada yang mau telepon. Terus Jadi aku sebenarnya waktu itu mau berjin topik ke ada hashtag Cika 20 juta. tapi aku nggak mau masuk. Cuman biar relate gitu loh. Maksudnya ada setup gitu lah biar pecah kan. Masukin lah ke topik lain tuh ada Madrid lagi Liga Champions, Madrid trending topik, tapi kok cowok-cowok nih di samping nonton bola sempat juga nih rame-ramein Cika 20 juta gitu. Itu maksudku, bridgingku. Nggak ada maksudnya mau memuji Madrid lagi main di Liga Champions. Tapi si teman kita ini tiba-tiba masuk. Ntar dulu, kalau itu aku bisa jelasin. Nah itu kalau itu aku bisa jelasin. Aku Mungkin tiru yang nih kalah awalnya. itu bukan the biggest Kalau club itu in aku the bisa world. jelasin. Kalau yang kalah adalah Ada the kata gini biggest lagi, club ada in the kata- world. ada kata lagi. Trending. Oh iya, aku udah inget namanya. Nanti dulu. Itu keren bukan enak. Oh iya itu sih Ini keren. beda, ini otakmu Aku ingat. kemana? Oh maaf, Itu aku keren. ingat Mbak itu aja. Apa enak-enak kita masuk ke situ? Jangan dibahas. Carku udah mulai nonton ini. Nah terus dia bilang gini. Kan aku bilang, kan dia dalam pikiran dia, ya wajar lah Madrid nggak trending kalah sama Cika 20 juta. Karena Madrid bukan the biggest club in the world. Ah iya benar. Nada gini. Bang, aku udah bilang gitu. Nada itu khas banget loh. The biggest club in the world. Ada nadanya emang. Harus ada nadanya. Si anjing bangsat aku. Kalau kayak apa Coki ingat kan loh. ada cuaks. Ini harus ada nadanya. Kalau the biggest club in the world kalah trending. Trending. Benar. Trending lah. Kan Nah, trending. ini aku pertama aku nggak mau bahas dulu soal the biggestnya. Aku soal bahas karena aku kesel. Kayak lama-lama kayak Coach Justin tau gak? Kesel Aku kenapa, reasonable. Aku reasonable. Aku tiap kali buat meme itu bukan karena mau ngejek MU, Enggak, dia mau ngejek kayak gini. Tapi ngejek acan. nggak ngejek juga. Aku mengkonfirmasi omongannya dia. Oh iya. Bener dong. Iya. Betul. Meme itu kan keluar. Ya, Saat dia ngomong gitu, aku keluarin trendingnya. Bener trending. Bener. MU. Bener. Memang trending. Aku mengkonfirmasi omonganmu loh. Tapi setelah itu ada yang pernah nge-tweet dan dia komen juga. Orang itu jelas-jelas bilang bahwa MU itu the biggest club in the world. Tapi dia tetap bilang gak ada penjelasan di bawahnya. Sabar Tetep dulu. gak terima sih. Ki terlalu jauh. Di meme itu Ki nggak pernah komen. Ki nggak pernah ngapain. Enggak, aku ngapain aku komen muka aku sendiri. Ki ngomen hal yang berbeda gitu loh. Malu dia. Masih malu. masih runut. Enggak malu aku. Memang Lihat the muka biggest kaki club in sendiri. the world. Ini masih runut ya. Tiap kali aku ya temanku ngomong gitu, kemarin aku buktikan. Temanku ngomong apa, aku percaya aja. Kan bilang training, oh iya training pas kalah. Ini yang kesel hari Tufan nonton. Nah aku kesel tuh kan. Iya benar. Tiap kali aku udah pagi-pagi hari Minggu, selalu pagi-pagi hari Minggu tuh. Ya karena Aku mainnya malam ngedit minggu loh. kan. Aku ngedit loh untuk dia. Nggak ada retweet anjing. Oh sebenarnya jadinya keselnya itu. Karena tidak direspon. Ini kan konten. Yang ngepost 91 Network, bukan Christopher Fame. Bagian dari Anda juga.
Ini kan konten kita bersama. Support dong. Tidak mau support kalau ngecengin Support MU. dong. Oh gitu be. Emang anjing orang ini. Tapi masalahnya 91 Network itu nggak pernah ada potongan meme yang bagus kalau MU menang masalahnya. Pas MU kalah aja, Ya ya nggak? sebut dong. Nyatanya pas King ngomong MU ya pasti kalah. Gimana dong? Ya nggak selalu, kan 3 Gimana? match Ya, in a kalau- row kalau menang MU loh. menang kan 3 meme itu pertandingan bisa kita berturut-turut. Sabar. Dari kan- bawah naik ke atas tuh kita kan tidak sama- mudah loh. Aku salut itu. Tapi kita kan sampai ke situ. Tenang bro. Ini kapan ngebahas SJW-nya? Sabar. Karena ini adalah bagian dari adalah background story untuk nanti kita bahas. Kok bisa? Kayaknya yakin sama aku. Oke. Tapi jangan sampai nama Kuma Popon ya. Ngotot bodok tuh namanya. Enggak sih, aku mungkin dia gak bodok ya. Terlalu ngotot menurut. Ini terus nih. Nanti kita kesana. Ini nih. Kan saking seringnya udah kalah nih. Masih ingat nggak? Episode kemarin. Yang terakhir ini, yang sebelum lalu itu. Ya, yang di Kan kayak singgung. Iya. Maguire tuh kan yang salah-salah tuh Lu kan. sih yang bahas Iya. Maguire tadi. Kayak ingat nggak perkataannya terakhir apa? Aku kan bilang gini, udah dong Kleng, kayaknya lo ntar lagi dibahas the biggest. Dia bilang sendiri, udah aku juga udah males sih, udah malu no. Udah aku tarik kan, dia bilang aku tarik omonganku dah yang itu. Dia bilang gini, Iya kan? dia bilang gini, no, aku juga udah malu sih ngaku-ngakuin kayak gitu. Sebulan lalu Benar. udah down, udah ngendo, Benar, udah udah malu ngendo. no. Tapi setelah 3 pertandingan beruntun ngaku lagi. Emang bangsat Emang ya, anjing. Aku dapat isi anjing. Ditambah bangsat. lagi tiap lihat postingan orang-orang kan, weh, penjualan naik dari angka walaupun banyak utangnya tapi revenue-nya naik. Pokoknya peringkat 3 lah revenue tertinggi pemasukan duit ya. Dari secara operasional bagus di bawah Barcelona dan Real Madrid. Jadi ya Nah, lalu dia, aku nggak tahu kenapa nih ya. Yang memulai kata the biggest club in the world, dia. enggak aku banyak kok yang ngomong yang kayak sempat narik kata-katanya juga dia. Terus kembali lagi. Up lagi dia. Up lagi dia. Aku kan sebagai teman nih. Ya Kalau udah. kata pacarku, kau memang manusia nggak konsisten, Itulah kau. Itulah kau. berubah-ubah. Nah, terus akan ya udah kalau meme adalah meme udah jadi template kita lah. Walaupun dia nggak mau retweet ya biar nggak apa lah, kita jadi konten kita. Tetap dikeluarin terus. Bahkan terakhir yang Sule yang pelawak merah itu kan lucu banget menurutku. Aku sebagai pembuat tuh lucu banget bangsat. Manchester United di bawahnya trending pelawak merah. Emang bangke. Di akhir video aku di akhir video keluar Sule tuh. Habis tet tak keluar itu. Sule lagi nari udah pakai mic merah tuh kan, pelawak merah banget ya. Nah, terus teman kita ini berusaha melanjutkan legasinya dia. Bahwa MU adalah the biggest club in the world. The biggest ya, terbesar nih. Iya, betul. Dan dia, Valid. dia selalu gini, malas ngomong sih. Pasti tapi ada yang nggak percaya nih di Twitter nih. Pasti nanti ada yang nggak percaya nih kalau ini the biggest club in the world. Ya ini orangnya. Nggak gini. Pertama gini. Emang selalu dia komen akhirnya, Ci. Kayak dia ke-trigger gitu loh aku ngomong kayak Pertama gini. Masuk dia. Tunggu dulu. Pertama gini, aku nggak pernah ngeliat dia ngedebat sama orang di Twitter soal the biggest club in the world. Tapi yang aku tahu pertama kali tercetus itu di podcast ini. Sudah pasti dong. Ini aku bukan merasa lagi. Udah pasti. Kenapa dia merasa trigger loh? Belum tentu Tapi dia. gini, kan? kalaupun aku merasa trigger, oke lah, mungkin terlalu merasa pede lah ya, benar ya. Cuman aku sebagai teman nih, gini nih, aku tahu Ki nggak suka Coach Justin ya, banyak bullshit lah ya. Ya nggak suka aku. Nah, aku nggak mau, Edo suka tuh. karena aku sebagai teman yang baik. Aku pernah bilang kan, kalau host dia kan membiarkan narasumbernya ngomong aja, mau ngelantur mau nggak, biarin aja. Karena aku temenmu, dan aku tahu Ki nggak suka Coach Justin, dan aku nggak pengen Ki seperti Coach Justin. Aku harus mengkonfirmasi omonganmu dong. Bener nggak? Ya betul. Ini lucu nih. Benar jangan kayak coach Justin gitu. Kenapa sih kayak berdua benci banget sama dia? Bilang mau ngasih rumah, mana rumah yang gak dikasih. Aku nggak benci. Anjir dibahas, waduh. Aku nggak benci. Aku nggak benci. Waduh, dibahas. Kok dibahas di sini? Tapi kapan lah kita bahas Coach Justin? Aku seru banget sih. Kalau bahas dia. Oke, kenapa sih kayak berdua? Aku tuh bahkan terpikir buat stand up buat bahas dia loh. Nggak lucu sebenarnya dia tuh lucu. Coach, entertain aja. Gini, Kalau The Real ngotot sih emang dia ngotot. sabar kita nggak usah bahas Coach Justin. Ada Coach Marcel di sini. Enggak lah, ngawur ya. Kayak kita lagi tipis sama dia.
Aries sama Taurus kan beda tanggalnya dikit dong. Oh dia Taurus. Taurus. Terus nggak ada penonton kurang rasanya. Ya nggak apa lanjut aja. Kayak kurang ada itu sih. Dia cuma ke toilet doang, hei. Tapi nggak enak cuy. Biasanya kita ada yang nonton tuh, ada yang mengkonfirmasi omongan kita. Omongan ke tepatnya. Ya. Kayak juga nanti kan kalau dia Ya ngomong. terus kenapa? Kenapa Tunggu. ngerasa Coach Justin tuh kenapa? Nggak, kita nggak bahas kesalahan, kita bahas K hari ini. Kita tunggu dia datang Kan ya. kita emang ngebahas SJW nih. Iya, nanti nyambung. K percaya sama aku. Jangan lama-lama dong ngebahas aku. Makanya K jangan motong terus. K motong terusnya lama cuy. Aku defense terus pokoknya. Teman-teman kita tunggu Ido ya. Bodo amat kalian nunggu. Rasanya aneh loh ngarep tiba-tiba Ido ngarep. Kira nggak? Iya, karena kebiasaan ada dia. Iya kan? Kayak nonton tuh memang harus ada yang mengkonfirmasi kehadiran mana ya? Mengkonfirmasi kehadiran kita gitu loh. Ada yang menotis kita ngomong tuh rasanya lain loh. Dibanding kita ngomong sendiri dan nggak tahu nih apa respon orang-orang. Tapi sejak ada hadirnya Ido, obrolan kita berdua tuh jadi hidup. Karena walaupun kalian nggak pernah muncul di sosmed mengkonfirmasi omongan kita, tapi ada Ido di sini tuh melegakan gitu. Ya kayak gimana ya? Kayak Sebenarnya ini bisa masuk ke topik selanjutnya loh. udah selesai nih ngebahas akunya. Nggak, belum. Harus selesai nih hari ini. Harus selesai. Pokoknya apapun endingnya nanti, kawan-kawan, tetap MU still the biggest club in the world. Itu nggak masalah, tapi cukup kita konfirmasi dulu omongannya dia tuh. Saat dia mau ngomong kayak Tapi apa aku setuju, Kapolsek kan juga bilang gitu. Itu soal, ya dia fans MU juga, tapi dia bilang ya tergantung tolak ukur aja. Nah, Tolak itu ukurmu apa? Dia udah datang. Ya. Kita ngomongin the biggest club in the world. Tetap Oke. ngotot dia sih, dia mau nggak mau ninggalin perbicaraan ini. Pertama, Sampai kayak ditungguin. pertama ini bukan soal aku sebagai fans bola klub apa ya. Ini aku sebagai teman mengkonfirmasi omongan temanku. Pertama kali dia muncul nih. Setelah mungkin karena keseringan aku muncul itu dengan meme itu dan dia nggak bisa ngebalas karena kalah terus, ya kan? Males aku. Bukan malas, karena buktinya saat MU menang, kayak muncul dengan opini itu. Bener nggak? Enggak juga. Bukan Kayak nggak- malah. dia tuh nggak terlalu merhatiin tweetku. Walaupun MU kalah, tetap aku komen aja itu. Enggak, tetap. kita dapat komen tapi nggak muncul dengan pride. Ya, itu dia. Masa itu dari Twitter dia bisa Iya dong. menilai aku Itu dia. pride Iya apa dong. enggak? Itu dia. Karena jelas banget, Emang pride. jelas banget. Potong pride. Sebulan lalu kan dia bilang, Gak kebayang kalau MU juara musim ini. pasti Sombong banget aku pasti ya. pasti Nah, kayak tai semua. MU ya aku Nggak bilang semua ya. sih, aku aja. Prediksiku ya MU ini bakal ada di 5 besar tapi nggak juara. Itu aja. Aku malah yakin satu trofi pasti dapat no. Enggak. Paling enggak Ya. FA. Enggak. Apa? Carling lah. Ya, Carling lah paling enggak. Piala Ciki. Kalau kata Terus coachnya kalian tuh Piala Ciki. Nggak Paling enggak coach Piala aku Ciki dong. dapat. Aku udah nggak follow. Nah oke, kita nggak usah kemana-mana Chen. Kayak masih lama, kayak jangan masuk berusaha memiringkan topik. Kayak ingat kan, sebelum lalu dia bilang, Klem malu sih ngaku-ngakuin kayak gitu lagi. Pas banget, MU menang lawan Liverpool. Iya. Karena 2 laga pertama, kalah lawan Brighton, lawan sama apa lagi? Watford. Watford. Brentford. Dengan skor yang Brentford. fantastis. Brentford. Yang Mantan klubnya Christian Eriksen. Ah. Dan Yang fantastis sama Brighton. Brighton 4-1 ya? 4-1. Enggak sih, satunya kan bunuh diri. Ya, tetap aja. Nah, di saat itu dia nggak muncul tuh dengan statement itu. Muncul. Di saat MU menang lawan Liverpool, datang Casemiro. Tapi Datang. bukan karena Casemiro-nya menangnya. Sabar. Aku runut semua, aku hafal, Chen. Ini kalau stand up aku udah Gitu nulis. ya dia merhatiin sih. Aku udah nulis materi. Dia menang lawan Liverpool 3-1 ya? 3-1 udah 1 ya? Menang. Berbarengan dengan Casemiro datang. Casemiro bilang gini, MU adalah salah satu klub terbesar di dunia. Iya, benar. Ada yang muncul di bawah. Dia quote, itu kan statementnya Casemiro ya, pemainnya Madrid dulu yang sekarang pindah ke MU. Buat teman-teman yang nggak tahu, salah satu gelandang terbaik di dunia, 5 gelar UCL. Dia Madrid tentunya. Terus Aku statementnya tidak pernah banter fakta. statementnya Casemiro di-quoted lah sama si Acen. Tuh kan, bukan aku yang bilang loh.
Iya benar. Terus aku muncul. Karena dia bilang gini, pasti ada yang gak percaya kalau aku ngomong gini. Emang enggak. Aku itu omonganku udah telak banget, aku udah ngomong gini. Pertama, setiap pemain kalau gabung sebuah klub baru, dia bilang ini adalah salah satu klub terbesar dunia. Udah pasti. Gue pasti. Aubameyang ke Arsenal, dia bilang Arsenal salah satu klub terbesar dunia, pasti. Karena itu udah template. Tapi ada kok juga pemain besar lain yang mengakui MU itu klub besar. Setelah mungkin pensiun. Tapi Enggak saat juga masih ini sebelum dia pindah. ini konteksnya saat masuk klub. Saat baru transfer masuk klub, udah pasti kayak gitu. Oke. Tergantung klubnya. Kan nggak mungkin dia ke Arsenal terus ngomong kayak gitu. Terus aku kan bilang gitu, nggak dibalas sama dia, nggak dipertanggungjawabkan omongannya dia. Aku kan nyari penjelasan nih. Aku nggak Iya. Dibiarkan Aku aja. perlu ngejelasin. Dibiarkan aja. Para menurut lu gimana, Dok? Kalau semua orang bilang klubnya terbesar dunia, berarti semua orang bisa ngomong dong. Bisa. Orang aku nggak pernah ngebanter orang yang ngomong kalau misalnya dia fans Inter nih, terus dia bilang Inter is the biggest club in the world, ya terserah dia. Oke. Karena dia punya tolak ukur yang sendiri. Catat tuh be. Iya, it's okay. Karena ini aku berusaha, ingat di awalnya niatku baik loh. Aku nggak mau sampai temanku menjadi orang yang dia benci, menjadi Coach Justin. Bang. Hati-hati. Tunggu. Hati-hati Chen. Karena aku nggak sotoy. Kalau Justin, Coach Nah. Justin tuh sotoy dia tuh. Terus? Sok ngerti dia coach futsal kok. Terus gini, sabar, jangan Coach Justin tuh bukan topik hari ini. Topik hari ini, Kayak ulang-ulang terus sih gimana? Nah, terus munculnya ada fandom ID ya, football fandom lah apa namanya, akun Twitter, bikin statement, bikin thread lah. Oh yang itu. Thread itu kan ada panjang lah ya, paragraf pertama, terus muncul lagi paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf empat. Di headline-nya dia bilang, MU masih brand dan klub terbesar di dunia. Nah, di aku itu kan. Sabar. Bukan aku yang ngomong. Sabar. Itu headline-nya. Baris pertama sebuah thread. Lagi dia quote QRT, quote retweet. Kan? Bukan kan? Aku bilang juga apa? Seneng gangguin dia sih. Nanti kalau aku bilang Pasti ke-trigger. kalau aku ngomong gini, pasti ada yang nggak terima. Tuh kan buktinya muncul. Aku juga kaget. Gini, aku juga kaget kan. Karena aku pun kalau emang MU terbesar di dunia, it's okay, secara fakta udah terbesar di dunia, udah itu. Aku ini bukan soal, kemarin aku nggak masalah kalau bukan karena kan fans Madrid karena aku paling main trofi, paling main segala macam. Gokil. Aku merasa superior, enggak. Kemarin aku cuma pengen membuktikan temanku aja dengan apa yang diomongin, karena dia nggak merasa seperti Coach Justin. Ingat loh, faktos kata Cristiano Ronaldo, faktos. Coach Justin tuh yang gak Nah, pantas. headline-nya kan terbesar di dunia nih. Terbesar kan angka ya. Ada satuan ukuran gitu loh. Ya. Aku baca dong thread-nya. Nah mungkin kali ini aku udah merasa lega, temanku ternyata ngomongnya nggak ngelantur gitu loh. Aku baca-baca. Fakta-fakta di bawah tuh. Pertama dia ngomongnya yang soal angka ya. Karena yang kita bisa ukur adalah angka nih. Kalau opini ya nggak bisa diukur. Dua poin yang bisa diukur di angka adalah kekayaan. Terkaya pertama Real Madrid, kedua Barcelona, ketiga MU. Which is true. Ya. Nah, yang fans ini, aku belum masuk ke threadnya ya. 2 bulan lalu, di hari Minggu, Ari Tufan bersama aku nelfon Acen. Lagi bahas bola nih. Tiba-tiba keluar lagi bahasan soal biggest club in the world. Saat itu menurut beliau, the biggest club in the world karena fansnya paling banyak di dunia. Which is true. Nah, di thread itu, MU adalah klub dengan fans terbesar ketiga. Tetap terbesar pertama menurutku. Tolak ukurnya apa dulu dia? Loh, terus kita tolak ukur apa? Karena Koki mau sekarang googling nih. Aku udah googling. Ya. Ada sekitar top artikel, 6 artikel aku buka semua. Pertama Madrid, kedua Barcelona, ketiga MU. Kalau gini aja Coba deh. tanya Kalau dia be. Ini loh. Ini Menurut dia jawaban. yang pertama nih Gini apa loh. faktanya? gini, kalau menurutku ya. Ini kenapa- fakta atau feeling?
Aku bicara sesuai dengan fakta. Makanya aku bilang tolak ukurku gini aja deh, nggak usah terlalu jauh karena aku nggak kenal ya. Kita lihat, ya, maksudnya di luar negeri itu kan aku Nggak nggak kenal bisa teman-teman fans lain. Ya. Kalau di Indonesia itu yang punya fans tandingan itu cuma Manchester United, fans KW-nya gitu loh. Karena memang sebanyak dan semasif itu jumlah fansnya. Contohnya MU tuh punya dua lah tandingan. Banyak atau ribut? Banyak dan karena Faktanya angkanya nggak gini. Makanya aku udah, nah ini udah nyambung. berbeda 100 juta. Makanya ini udah nyambung. Kenapa aku bilang KW? Karena pendataan dia tuh sesuai dengan fans yang original fanbase tuh loh. Kayak di MU tuh cuma dia punya original fanbase, namanya United Army. Itu yang original, itu yang langsung terdata di bawah Manchester United langsung. Itu emang nggak banyak. Tapi sekarang kalau sesuai dengan fakta, gini aja deh, berapa kayak teman yang kayak kenal yang ngefans sama Manchester United? Ada beberapa lah paling enggak. 2. Ya yang kayak kenal 2, tapi paling enggak gini lah. Paling enggak kalau hitung-hitungan Nah, secara nanti masuk lagi nih. ya gini, maksudnya dari situ aja deh, enggak usah deh pakai feeling, lupakan. MU itu punya Lupakan feeling. ya maksudnya kan ntar dibanter lagi sama Masalah dia. gini. Ntar nanti dia bilang gini, jangan pakai feeling. Oke, jangan dah pakai feeling. Masalah gini Enggak kan dia bilang feeling barusan. Nah, sekarang tak gini. Oke, kalau Sabar, dia sabar. nggak terima feeling, aku pakai angka aja. Sabar. Di Indomie Sebelum kita lanjut ya. Masalahnya gini. Thread yang kayak share di Twitter yang kayak bilang inilah pembuktiannya. Padahal itu nggak membuktikan, gitu loh. Iya, maksudnya kan pun di awal dia juga udah bilang, aku nggak tahu ya alasan dia bilang apa. Nggak tahu ya. Ya maksudnya aku juga karena di situ kan memang benar nggak menjelaskan ya, kenapa dia bilang bahwa MU tetap the biggest club in the world ya. Ya kan maksudnya setelah kita baca ya, Kate pun mengafirmasi kan bahwa setelah kita baca juga nggak ada penjelasan yang benar-benar. Tunggu dulu. Aku bilang gitu kan. Terus dibalas lagi sama dia sebuah screenshot Iya tulisan. kan, baca aja di atasnya. Enggak, dia screenshot yang MU klub terbesar, brand dan klub terbesar di dunia. Itu di screenshot lagi dikirim di reply tweetku. Iya baca itu aja. Aku balas lagi, tidak menjelaskan. Kayak dan tweet itu tidak menjelaskan gitu loh. Iya maksudnya tapi dia bilang kan. Gini lah, sesimpel gini loh. Ini angka bisa diukur. Kayak kasih fakta yang menjelaskan, selesai. Ya makanya aku bilang tolak ukurnya beda-beda. Kalau aku tetap bilang bahwa tolak ukurnya fans, tapi kalau sekarang kayak bilang fans tuh harus terlihat jelas dan terdata, tipe fans MU nggak seperti itu, gitu loh. Maksudnya, Aku nggak terdata. nah makanya ya itu poin itu juga kan, bahwa K juga nggak terdata, tapi kan K mungkin satu orang dari sekian yang terdata, Berarti gitu loh. feeling. Ya Kalau nggak pakai data, feeling berarti. Iya kan? maksudnya gini, makanya aku bilang, Ya K dong. jangan potong dulu dong. Iya dong. Iya. Kan gini, tolak ukurnya gini aja. Yang benar-benar terdata di MU yang beneran fanbase kan nggak banyak. Tapi ternyata kalau seandainya, ini kan kita bicara seandainya ya. Seandainya yang 2 klub tandingan di Indonesia aja dengan jumlahnya yang orangnya hampir jutaan itu terdata di klub beneran ofisialnya MU, pasti angka itu naik juga, cu. Gitu loh. Maksud poinku itu bahwa kalau memang tolak ukur dia adalah jumlah fans yang terdata di original fanbase-nya, ya memang kalah karena MU rata-rata nggak ada yang mau di Indonesia aja ya. Aku nggak mau bicara yang aku bilang, aku nggak mau bicara di luar karena aku nggak tahu permasalahan di luar apa. Tapi kalau di Indonesia nggak ada yang mau gabung di United Army itu. Rata-rata gabungnya di United Indonesia kayak aku atau di Indomain United, 2 itu. Dan 2 itu aja fanbase-nya udah gede banget. Seandainya 2 itu aja bergabung dan masuk ke original fanbase, ini tebak-tebakan aja ya, aku nggak ngitung pasti. Paling nggak, Tebak-tebakan nih. iyalah, maksudnya kan gimana? Kita nggak bisa ngitung secara matematis kalau nggak ada. Matis. Ya matematis kalau nggak ada. Jadi maksudnya dua-duanya itu paling nggak bisa nyalip peringkat kedua. Kalau Indonesia pun semuanya pendaftar di original fanbase gitu. Itu menurutku ya. Aku pun juga bisa bilang. Ya makanya aku kan tidak pernah membantah. Pernah Ya. aku ngebantah kalau dia mengakui Madrid, tidak pernah. Aku nggak bilang Madrid Dia juga. terus yang membantah aku kalau misalnya aku bilang MU the biggest fans. Dia nggak terima kalau nggak ada tolak ukur. Makanya aku selalu bilang kan. Makanya aku nggak pernah mau debat nih guys. Karena Babe tuh selalu mau berdebat sesuai dengan angka. Padahal aku udah bilang, ini opiniku aja. Kalau kayak memang nggak suka ya udah. Aku tetap akan ngomong the biggest club in the world, no matter kayak suka apa enggak gitu. Oke. Kalau tolak ukur, karena menurutku terus tolak ukurnya adalah fans. Dan aku tetap percaya bahwa fans MU tetap jumlahnya lebih banyak di dunia ini daripada fans manapun. Valid. Valid. Siap. Gini loh. Cuman kalau ya ampun dah. Tai lah. Lagi hype, lagi tinggi nih Iya, tensinya lagi nih. tinggi nih aku. Bangsat. Ayo dong Om Deddy, tolonglah. Mati dong. Om Deddy stop, close the door-nya nggak usah.
Paling nggak kameranya Nah. aja. Yang bekas deh. Oke. Kembali lagi di awal nih ya. Kameranya Aurel Val. Kenapa jadi cindo-cindo lagi sih? Jangan dibahas. Hey. Udah nonton dia. Jangan. Oh gitu. Cindo. Cindo Maret. Indomaret. Nah, Ih, Clay. statementku di awal udah jelas, Chan. Ini bukan soal siapa nanti yang the biggest club in the world. Aku legowo kok. Aku dari awal pun emang nggak mempertandingkan antara Madrid dan MU gitu. Karena aku pun bukan fans Madrid. Aku penonton Madrid aja sih. Aku nggak pernah nganggap diriku fans. Aku juga kalau sekarang kita tolak ukurnya adalah terdata di fanbase resmi, berarti aku bukan fans. Tapi baju kalian mencirikan kalian fans. Kalau di sini dilihatnya ya itu putih. Enggak, ini Oh. pink feminis nih. Ya kan kalau lihat di sini nggak Jangan kelihatan. disebut feminis. Apa Cuma Inter pengen Miami kerja. kayak pink. Nggak, Kalau ngebahas feminis aku nggak cinta kerja. feminis. Ngeri banget ya mereka itu ya. Orang Kayaknya kalau ada urutan Pink. fans feminis lebih banyak deh daripada fans Madrid. mungkin ya. Mungkin. Bisa nge-cancel orang kerja soalnya. Nah, yang di kayaknya sih yang dipakai patokan adalah yang dipakai ukuran adalah sosial media kayaknya. Sama mana ya? Feminis. Nggak apa dulu, udah ke feminis atau Fans masih- club ke fans club. yang iya. baik yang di baik yang di thread yang kayak begitu dan di Instagram, maksudnya di Oh, dari followers di sosmednya. kayak sih follower sosmed bermacam Kalau dan emang Madrid lebih tinggi ya? Gede banget ya followers sosmednya dibanding Kayak- MU ya? beda tuh 100 jutaan lebih loh. 100 juta. Setengahnya hampir kayak peringkat 1 sama MU peringkat 3. Oh. Madrid sama peringkat 1 beda hampir setengah. Peringkat satunya siapa? Madrid. Ya itu maksudnya sama peringkatnya sama Barcelona nya beda 100 juta. Atau Mas- beda sama MU-nya? Pokoknya aku lupa angka pastinya, tapi yang jelas Madrid sama MU beda setengah tuh. Oh, jauh banget ya. Ya makanya Dari followers ya. followers nih, maksudnya ini kalau ya orang apa sih susah nggak follow sih? Aku juga nggak follow sih sebenarnya. Kan nggak punya Instagram. Kan Twitter kayak follow anjing. Twitter iya. Katanya follownya apa Instagram? Ya emang sosmed itu tuh kan sosmed. Oh, Ya kan, termasuk Instagram, Twitter. Denial Nggak, terus. Aku kira tadi maksudnya Instagram. Enggak, Kalau sosmed. Instagram aku nggak punya. Sosmed. Hati-hati. Oh, Cel. sosmed. Sosmed. Hati-hati. Enggak, kemarin di awal aku cuma mau bilang, poinku adalah Nggak fans MU nggak punya semua punya sosmed. itu jadi kurang-kurangin terus. Faktor-faktor buat verifikasi itu dikurangin aja. Oh ini MU nggak masuk sini, dikurangin. Sampai nggak ada lagi, sampai kayak tai semua. Aku kalau trofi kalah nih, nggak bisa. Trofi nggak bisa jadi Jangan bahas patokan. trofi pasti kalah. Patokannya ini aja Liga Inggris. Kalau Kalau Liga Inggris nggak bisa dibantah. kekayaan, nggak bisa nih kekayaan Menang kalah. kandang doang. Hah? Menang kandang doang ya dia. Tetap jumlahnya lebih banyak, 21 Ya udah. gelar. Gila. Nah, Global. sabar. Gila gitu. Ini biar kita cepet ya. Kembali lagi di awal. Setelah perbincangan ini, setengah jam ini, aku di awal udah bilang, aku nggak mau temanku menjadi orang yang dibenci. Karena Ya, Coach Justin lagi. karena aku nggak mau kayak jadi Coach Justin. Kan kayak suka Coach Justin. Enggak suka. Coach Justin kan Sotoy. memaksakan opini dia menjadi fakta. Ya Itu betul. maksudnya, Itu- Babe. Itu loh, memaksakan. Tapi aku nggak memaksakan jadi Kayak mau fakta bikin loh. sekte baru gitu. Makanya aku bilang Jadi nabi. jangan. Tidak bisa. Itu Aku berdoa loh. aja jarang. Aku itu aja Minggu sih. aja aku belum ke gereja nih. Ini kan aku udah konfirmasi. Ini loh maksudku konfirmasi itu loh. Tapi kalau kayak mau meneruskan sekte ini, Tetap ya udah, nggak ada apa-apa. sekte the biggest club in the world. Gila. Kalau menurutku ya, maksudku gini ya. Ini sebuah kenapa nggak aku pun nggak mau dibilang fansnya Madrid. Aku lebih suka penonton. Karena aku menikmati permainan gitu. Karena aku nggak mau menginvestasikan diriku kepada hal yang bukan aku miliki gitu. Sekarang sedikit ya, tak masukin dikit. Sekarang bahkan di Indonesia ya, di Twitter terutama, kayak nggak boleh ngaku fans sebuah klub bola kalau kayak nggak punya jersey ori. Jahat nggak tuh? Tolak ukurnya sekarang gitu, Cuk. Sama aja kayak beli kaos band. Iya, Ci. Beli Sekarang kaos, Osman gitu ya? kayak suka artnya apa lagunya karena lagunya. Iya gitu. Kalau di band kayak gitu ya. Jadi kayak nggak boleh ngaku ngefans sama band itu kalau nggak punya bajunya gitu. Iya, orinya atau kalau enggak kayak diginiin. Oke punya bajunya Pink Floyd ya. Iya. Kita tahu lagunya nggak sebutin 5 aja. Matinya Wah, adalah oke. kalau kayak nggak bisa jawab.
Tapi paling benernya adalah aku suka artnya, ya udah aku beli, baru aku dengerin. Paling bener jawabnya gitu. Aku sih Harus ada Kebanyakan. tolak ukur tengah kayak Tapi gitu. itu Aneh kayak banget ya. dipermasalahkan gitu loh. Ya kayak harus tahu lagunya lah. Enggak, maksudnya apalagi kalau soal jersey bola tadi ya. Berarti kan tolak ukurnya sesuai dengan kemampuan ekonomi ya. Iya kan? Kayak boleh ngaku fans kemampuan ekonomi. Iya, benar. Karena jersey ori kan mahal. Udah Sama, ngefans, baju fansnya juga dikit, mahal. diperdikit lagi Iya, makanya. di eksklusif ini. Sekarang anak band juga gitu. Aku mengakui diriku fans Linkin Park. Tapi kalau kayak tanya aku punya bajunya nggak punya. Aku bajunya Chester ataupun Linkin Park. Tapi kalau kayak suruh aku nyebutin 5 mah gampang banget. Nah, sebutin. Dari album bebas kan? Ya bebas terus lah. Ya, In the End. In the End. One More Light. One more line. Terus Crawling. Crawling. Numb. Numb. Terus, Oke, oh kenapa ya nggak itu? usah Nggak hapus usah. Numb ya udah. Terus Ini kita buktikan nih fans fans lama lagi. Fans Linkin Park nggak? Shadow of the Day itu Shadow aku of the suka denger Iridescence gitu nyebutnya ya? Apa? Iridescence ya gitu nyebutnya ya? Kita lagi itu nggak? Enggak. Enggak. Iridescence oh itu dengerin lah lemah Menyebutkan yang tidak ada biar kita tidak tahu apa itu. nah aku Ya, google ya, ya udah nggak usah aku. Kembali lagi. ada Kita percaya. Kita Enggak, percaya. aku dari yang Aku aku percaya. sering Aku denger percaya. aja. Aku percaya oh temanku. oh atau yang kayak sering denger apa Tapi nanti kalau kamu bikin sekte The Biggest Club in the World, aku ikut dah. jangan lah ngapain Menyembah Nabi Marcel. jangan Nabi United Nah, kembali lagi. Setan. Menurutku, Kenapa kayak nggak mau aku kayak Coach Justin ya itu tadi takutnya oh enggak, udah memaksakan itu udah selesai. Kayak nggak perlu defense lagi udah lega kan? Iya. Aku tetap harus defend Setengah jam nih bahasnya itu doang. Nggak, tapi itu seru. Itu pokok materi yang bisa dipakai untuk diulang-ulang terus. yang berawal dari karena aku tidak pernah balas meme itu. Keresahannya dari situ. Bang anjing ngacan itu. Nah, menurutku fans itu setara halu menurutku. Halu. Setara halu menurutku. Why? Ya, kayak menginvestasikan sesuatu yang bukan, kayak merasa kayak berinvestasi pada sesuatu yang bukan yang kayak nggak milikin. Ya, Yang kalau berimpact gitu banget ke kalau mereka gitu kalau gitu statementnya sepakat. Jadi gini, kalau kita mencintai seseorang, Gokil. iya kan? Ya, walaupun aku juga nggak tahu di episode sebelumnya aku bilang aku nggak tahu cinta itu apa ya. Berat nih. Tapi katakanlah kita memiliki pacar, Aku pengen ngebanter sebenarnya cuma enak sih. salah ngomong ya. Ya salah. Salah kayak barusan tuh blunder. Salah kayak. Ntar aku masuk nggak enak sih masuknya. Bangke keras lagi suaranya. Yang ngomong cinta, aduh. Ya kalau kita punya pacar kan pacar kita dihina ya kita bela dong. Betul. Seseorang- Karena itu kita miliki. Seseorang yang kita miliki, seseorang bersama kita Ya, gitu. pacar kita dilecehkan juga Betul. kita bela martabatnya. Iya kita bela martabatnya. Tapi kalau klub, ini mau klub bola, mau klub pop, Waduh. ya, kayak bela, kayak ngomong apapun, Ih, ngeri. kayak saling banter. Itu nggak berpengaruh pada sosoknya dia. Betul. Itu menurutku sesuatu yang tidak berguna gitu. Betul. Dan mungkin itu pun secara bias mungkin di Alkitab pun bilang jangan menyembah berhala. Iya dong. Kalau kita mau balikin ke Idol kan? berhala-berhala ya Idol, pada- iya. idol kan? Pada akhirnya Itu kan ya kita berhala menyembah- juga kan akhirnya. Menyembah sesuatu yang kita Terlalu bela-belain, berlebihan soalnya. kita bela-belain sampai ya kita lupa diri lah katakan. Iya betul. Terlalu berlebihan. Nah, berhubung sabar, Ada contekan. aku lupa bridging. Nah, tapi gini. Oke, kayak ngomong dah. Kayak ngerasa nggak maksudnya gini. Kayak- ya. Kalau band gitu loh, band ya band. Band tuh pernah nggak sih fansnya ini kan kayak lebih tahu pasti dong. Se apa ya, semilitan itu ketika bandnya dicengin misalnya. Kayak pernah dengar? Dari nggak? mana? Bandnya? Maksudnya bandnya dicengin sama band lain gitu. Pernah nggak fanbase band itu marah sebegitunya? Belum pernah dengar sih. Nggak pernah kan? Maksudnya biasa aja gitu. Yang paling aku ingat kasusnya paling Justin Bieber dikomplain sama
Aku nggak tahu itu beneran fans apa enggak sama ini gara-gara dia pakai baju Metallica. Oh iya, iya. Datang ke Ellen Show kalau nggak salah. Sering lah artis pakai baju band Iya metal. kan, maksudnya yang nggak tahu karena Metallica itu membawa hype besar gitu kan. Jadi ketika kayak make mungkin kayak ngerasa pride gitu makanya. Dan beberapa orang merasa tidak pantas kalau dipakai Justin Bieber gitu. Terus itu kemudian menjadi masalah. Tapi aku pun nggak bisa memvalidasi bahwa apakah itu benar yang komplain adalah benar-benar fans Metallica-nya atau orang-orang lain yang emang sebel aja sama Justin Bieber. Nah, kembali soal memiliki, Wah, iya betul. terlalu memiliki, ya kan? Terlalu memiliki. Dan ya, jadi ujungnya Tapi iya maksudnya kalau fans di negara kita bukan emang kayak gitu ya. itu Merasa kayak terlalu memiliki bukan hanya ke satu genre musik aja gitu, tapi ke artis biasa pun aku juga beberapa kali nonton di bincang-bincang artis gitu atau podcast itu rata-rata artis juga ngerasa bahwa kalau fansnya mereka tuh ada beberapa yang disebut grupis tuh, ya kan ya? Kadang emang berlebihan kan. kalau grupis sih emang pengen nyari enak gitu. Ya itu dah, maksudnya terlalu berlebihan gitu loh sampai kayak kalau potong rambut kayak dia ngerasa kok kayak potong rambut. Grupis tuh bukan yang cewek-cewek yang kalau biasa zaman dulu ya, pas zaman rock and roll gitu. Oh, aku nggak tahu sih. Nah, yang aku tahu kayak yang fans yang Iya. terlalu garis keras nyebutnya grupis nggak? Nggak ya? Yang biasanya grupis tuh yang biasanya cewek-cewek yang nunggu Rolling Stone di backstage. Rolling Stone pulang mereka ikut bareng gitu. Bukan gitu ya? Itu bukan hippies ya? Hippies beda lagi. Oh beda lagi. Oh nggak tahu. Hippies yang flower generation tuh. Yang Hippies tuh orang-orang bukan lawan kata tebel. Apa tipis anjing. Anjing. Mau ikut-ikutan bercanda deh, Dok. gitu dong, ikut-ikutan. Gitu. Aku kan gitu. Kalau temen nanti nggak disupport, males. Dendaman deh. Enggak, bukan dendam. Tapi emang gini loh. Diteberin kayak aja. perhatiin nggak kalau terus disupport tuh kayak ngerasa kayak Vincent nggak? Vincent tuh lama-lama kesel tau nggak? Kelakuan Desta tuh emang harus minta disupport terus loh. Kayak nonton kan? Iya. Kayak ngerasa kadang emang si babi ini minta disupport terus. Kadang Vincent tuh males Nggak. kelihatan mukanya nyupport tuh. Setidaknya dia respon gitu loh. Iya dia Dia ngerespon. respon. Tapi Ketimbang pura-pura nggak ngerti jokes. kan anjing ya. Makanya kita Padahal ngerti. ada Edo di sini yang selalu membantuku memahami jokes dari babi. Nggak perlu dipahami. Nggak Kayak selalu. Responnya dengan Tambok. hah? Itu aja cukup. Daripada tetap ngomong serius tuh. Topiknya tetap dilanjut terus. Dikacangin anjing. Tetap serius ngomong terus loh. Topiknya seakan-akan angin lalu gitu. Iya deh, kembali ke hal Nah. itu. Jadi kayak ngerasa apa? Itu Terlalu jadi berlebihan. toxic jadinya. Kayak merasa memiliki sesuatu yang berlebihan itu. Akhirnya jadi si paling kan. Oh iya sih paling. Bener kan? Benci banget kalau ngeliat itu. Karena waktu Metallica itu Kalau ngomongin paling nginget siapa? Mas Unggut. Tai. Haters pertama kita. Mas. Mungkin kita buat merchandise pertama kali Unggut ya. Sebagai penghormatan haters pertama kita. Sampai kapanpun kita inget. Bahkan aku pun dulu buat konten aku udah saat pertama kali aku buat konten, aku udah tanam pertama. Aku pengen punya haters. Aku udah siap punya haters. Whatever nanti lu ngomong apa terserah. Nah, kembali lagi. Kan sampai akhirnya si paling kan, sampai kemarin yang fans klub pop itu, klub pop, Britpop, ya Britpop anak-anak. Coldplay. Gak usah banget Coldplay dong. Serang juga kayaknya. Iya. Banyak juga yang fans Klub pop itu kan sampai ngaku-ngaku dia ibunya personilnya kan. Oh, iya. Ya kan? Lagi kita ke situ. Ya kan? Ki udah toxic, si paling halu kan aku bilang. Kebangetan sih. Halu itu jadinya. Kebangetan banget sih itu. Akhirnya terus yang kalau sambung lagi ke Metallica. Kemarin terakhir kan di Metallica di Stranger Things. Belum nonton Season lagi terakhir, aku juga belum nonton. Season terakhir itu kan ada namanya Eddie, karakter itu main gitar, aku lupa Master Puppets kali ya, lagunya Metallica. Di cover sama dia, dimainin gitu. Trending Metallica gara-gara Stranger Things. Nah, banyak fans-fans lamanya, orang-orang tua itu marah. Muncul anak-anak baru yang baru dengar Metallica. Ya akhirnya keluar ke kalimat yang seperti dibilang Ido tadi. Jangan-jangan orang-orang tua nanya lagi 5 lagu yang kamu tahu tentang Metallica apa? Iya. Ya kurang lebih gitu. Tapi kenapa marah? Nah, Ya, itu nggak tahu aku bilang. Kenapa dia marah? Karena merasa terlalu memiliki, Dok. Ini sikis iya, aja. iya, paham. Oh berarti gitu ya itu dah. Berarti kayaknya memang kayak fans nggak- Metallica yang Kayak nggak terima gitu loh. Kan kasus Justin Bieber juga sama Metallica juga. Benar, cemburu. Cemburu. Oh iya. Kayak punya pacar kan. Itu dia, Oh, cemburu. kayak mereka tuh ngerasa kayak Metallica tuh hanya punya Punya orang-orang dia, lama gitu iya. ya.
Kalau sekarang anak-anak Bener. sekarang suka Metallica kayaknya nggak masuk Kayak akal. apa sih kayak ikut-ikutan gitu loh. Mirip juga kayak pacar, kayak nggak terima nih kalau cowok lain juga suka sama Apa pacarnya. sih bilang poster. Kalau aku sih nggak apa-apa ya. Poster sih nggak apa-apa, karena semua ya apa sih? Aku sih nggak apa-apa ya kalau pos. Nggak, itu aku respon. Walaupun dengan kesel, Ya dia kesel responnya. respon dengan kesel. Dibanding nggak ngerespon. Dan, Oh iya, itu dan lebih nggak baik. apa-apa. Itu lebih baik. Aku udah bilang ke dia, kayak mau kayak gimana yang penting respon. Mau kesel boleh, mau lanjutin jokesnya boleh. Aku jalan terus. Yang penting respon. Terus? Jokes itu terjadi karena respon. Kalau nggak ada yang respon ya udah nggak ada apa-apa di situ. Angin Nah aja. terus apa? Kan lupa anjing. Metallica. Metallica. Ya kayak akhirnya aku bilang poster itu emang semua fase lah. Saat kayak ngefans, kita pasti jadi poster. Level pertama tuh udah pasti. Beli merchandise-nya, pakai di tongkrong kayak pamerin, kita denger lu, kita dengerin, kita dengerin ini paling asik lagu ini. Ah, tuh kebangetan sih. Itu udah poster tuh, fase Apalagi pertama kalau tuh. nonton film terus pakai bajunya kan longor. Iya emang. Ada teman sih. Gak mau nonton kalau gak ada bajunya, emang tai aja. Tai emang orang itu. Norak. Norak banget. Siapa ya? Bukan aku. Iya, ada lah. Fans nyetor. Disebutin. Terus ya itu Kayak beli merchandise dan sebagainya. fase aja, poster semua poster gitu. Tapi ya itu emang ada kecenderungan. Seperti kalau kayak buka YouTube, kayak dengar lagu lama. Hmm? Lagu-lagu tahun 2000 dah, nggak usah jauh-jauh. Ya, The Akan- Bagindas dan teman-temannya. Ya, yang siapa aja sih, nggak masalah siapa aja. Kayak kan top comment ada lagi nih. Anak TikTok, bukan anak dia mau ngejek anak-anak sekarang ini. Minggir dulu, generasi 2000. Nokia, generasi ini mau main dulu, mau denger lagu dulu. Menganggap lagu-lagu sekarang itu nggak enak. Alay. Kebanyakan dipakai bahasanya adalah alay, norak gitu. Padahal aku nggak sepakat juga sih kalau poin itu. Padahal zaman kita pun banyak lagu-lagu norak. Betul. Tapi dia mengasosiasikan semua itu norak yang baru-baru ini. Kayak emang gitu, emang siklusnya gitu sih. Orang lebih tua selalu underestimate anak muda. Tapi aneh no menurutku orang-orang itu. Karena orang-orang itu adalah salah satu orang-orang yang dulu ngerasa kangen band alay. Tapi Ya. sekarang ketika Sing along. Sing along, bos. Semua lagunya Ya. dinyanyiin. Ya nggak kalau lagi ada party-party gitu. Karaoke Emang- lah. Kan aneh Iya ya. kan? Oh, maksudnya maksudnya aku nggak pernah. Aku dari dulu tuh nggak pernah kayak aku nggak suka. Aku denger lagi kan band lu. Ya aku denger kok gitu. Hafal lagi. Ya, ya bukan karena aku kerja di radio ya. Maksudnya bukan terpaksa denger ya. Tapi emang denger gitu. Maksudnya enak. Bahkan aku punya lagu favoritnya dulu. Apa? Yang Sebutin. Pujaan Hati ya. Jangan hati. Yang Pujaan Hati yang favorit. Bintang 14 hari. Hah? Bintang 14 hari. Enggak. Pujaan Hati aja. Itu Pujaan main Hati. top. Aku yang lagu pertama keluar tuh yang bajakan pertama kali booming tuh. Yang apa? Apa sih judulnya? Aku lupa lagi nyanyinya. Yang 3 kata tuh ya rasa pada. Pokoknya itu yang pertama kali booming dah. Iya ya. Bahkan kita nggak tahu band ini apa sebenarnya. Tapi udah bajakannya udah sampai Bali loh, dari Lampung. Asli keren. Respect. Nah, tadi apa ya? Ya itu yang salah. Yang kayak fans-fans tadi itu karena terlalu merasa memiliki karena Ya, kayak ya. bilang tadi Metallica tadi itu kan ngerasa bahwa anak-anak TikTok tuh minggir dulu dan sebagainya. Iya, Anak 2000-an ya, tuh denger musik. kecenderungan orang yang lebih duluan, lebih tahu duluan, Merasa dia lebih lebih tahu, kayak nggak usah ikut-ikutan ya. Kayak gini, kayak main PS, adikmu pengen main, kayak kesel nggak? Aku lagi seru nih, tapi kayak lagi seru nih, terus adikmu pengen nimbrung main loh, apa sih? terus kayak bilang kayak nggak ngerti main ini. Ini Dalam- WE nih. Wih, Kayak mungkin Winning nggak sampai, Eleven. mungkin nggak sampai sejauh itu, tapi Baru kayak kesel ucap pasti. Mungkin nggak sampai sejauh itu lah, tapi dalam hati, aduh ngapain sih kita ikut anjir? Nggak bisa kamu deh, susah nih. Iya. Sampai ya kayak mainan nih sticknya tapi nggak coloknya. Iya ya, betul. Asli gue sering banget kayak pernah gitu Iya, iya, juga. kayak gitu. Kayak kasih dia megang Atau sticknya, enggak gini. tapi kayak nggak Iya, iya. colokin. Iya, agak gitu dah. Luka Gimana? batin dia sekarang luka batin. Asli Pen. Asli kalau ingat dulu kakakku bangsat. Atau enggak main atau enggak PS, yang nggak yang dicolokin. apanya hal yang kayak gitu tuh contohnya kayak gini loh. Kayak kita gede nih kan, kita ngecengin adik kita. Kita tuh cuman bilang apa sih kayak anak kecil, kilo nggak diajak. Jadi Iya. kayak nggak usah tahu dulu dah Aku gitu. pernah Bukan digituin, urusan bangsat. kayak gitu. Sedih banget. Iya. Iya kan, iya kan? Iya. Secara- Sedih banget. Main layangan dulu aku nggak diajak. Semua itu konsepnya sama ya. Cuman beda-beda baju aja nih.
Iya benar. Di dalam keluarga, di dalam ngefans sesuatu sama aja sebenarnya Ada yang konsepnya. kayak gitu ya. Cuma itu nah, Tapi kayak nggak nyadar. Iya, secara nggak sadar ya Iya kan? gitu ya kayak Babi bilang tadi, karena kita terlalu merasa memiliki gitu loh. Nggak, Karena kayak kita ngerasa bagian dari apa yang kita suka itu, entah band atau klub bola itu. Kita ngerasa bahwa kita si paling udah, orang lain nggak Iya. ada yang lebih tahu dari aku gitu. bahkan paling kita paham. nonton film Marvel pun pasti gitu kan. Saat kita tahu fakta yang orang lain nggak tahu, kayak pasti merasa kayak nggak tahu. Kalau aku sih nggak berani ya. ya, Kalau aku pribadi ya, bukan fans, tapi emang aku nggak berani sampai itu kalau urusan Marvel gitu. ya aku Karena aku tahu bahwa aku tuh bukan pembaca komiknya. ya. Malu Dan- lagi, malu dan- ya. ngaku. Malu karena memang sebenarnya kalau kayak mau tahu original story-nya ya di komik. Original story Marvel tuh Bener. di komik. Film itu adaptasi dari komik dan ya memang ada bagian yang dirubah gitu loh. Contohnya kalau kayak karakter yang paling jomplang itu kayak Miss Marvel, Ya. bukan Miss Marvel, Captain Marvel yang sebenarnya jadi si Marvel itu kan bukan cowok, harusnya cewek. Hah? Kan ada karakter yang jadi bos yang ngelatih si Karen Danver tuh loh di pasukan Kree yang diperanin nama ini Jude Law. Ya Jude Law ya. Jude Law. Kalau di komik Harus yang cewek. peranin Jude Law itu sebenarnya cewek. Oh gitu. Gitu. Biasanya kalau fans komik dia kesel tuh Kesel. kalau dibuat ceritanya. Diubah paling ya Nah. sedasar itu ngerubah bentuk Terus karakternya berantemnya aja. adalah fans film sama fans, komik. Dan ngerasa yang mana yang lebih valid. Dan Makanya aku gak pernah berani dan- si paling Marvel. fans komik merasa aku paling valid. Ya apalagi kalau biasanya fans Ya. komik lebih tua-tua kan. Ya. Betul. Orang komiknya itu tahun 90-an 80-an kan komik-komik Dan itu pasti orang-orang Thor, Iron Man itu. kelahiran 80. Betul. Kita anak 90 pun nggak baca komik pasti. Enggak, aku nggak ngikutin komik Iya. itu. Karena kita orang anak 90-an, Hmm. ini bridging ke yang nanti ke episode berikutnya asik. Anak 90-an itu rata-rata hidup dan suka sama hal-hal berbau komik itu Jepang pasti. Bukan komik Eropa kita, bukan komik Amerika. Contohnya, Ya komik Jepang. Ya, Dites- kayak banyak lah. dites terus. Dites terus apaan sih? Ya sebutnya Doraemon, Conan, Dragon Ball. Ya gampang ya. Conan. Gampang kalau itu. Kindaichi, Kung Fu Boy, name it lah. Nah, tapi pada dasarnya ya maksudku yang ngefans pun kalau ada yang ceng-cengan, kenapa harus tersinggung? Nah itu dah, kayaknya aku sepakat dengan yang Kay bilang bahwa dia tuh terlalu merasa memiliki itu. Dia ngerasa itu tuh bagian dari dirinya dia gitu. Jati diri gitu. Jati diri gitu. Jadi kayak ya karena ya kalau kita ngebahas si mereka yang para pop-pop itu ya, karena memang mereka juga seperti itu gitu. Bahkan aku pernah baca berapa kali ya, selain ada beberapa yang Ngomongin pop-up. ya pop-up itu Ini kita general aja ya anjir. ya general aja. Maksudnya mereka Kayak kita nyerang sesuatu. aku tidak menyerang. Satu Aku kaum. bilang bahwa aku ngebahas case kan tadi udah case-nya Metallica. Sekarang case-nya itu kan juga dulu pernah ada yang sampai ya selain yang kayak dia ngaku ibunya, ada kan cowok yang benar-benar nyari pacar yang memang speknya seperti itu. Yang di Indonesia tentu saja tidak akan dia temukan. Iyalah susah lah. Bahkan ya ini Ini aku nggak tahu apa-apa. Cewek opini apa ya, sih, opini kan? orang-orang ya. Maksudnya penelitiannya juga belum pasti. Ini hanya muncul dari media berita portal gitu yang belakangnya .com itu. Di salah satu berita gitu yang pernah aku baca juga bilang bahwa rata-rata para fans itu memang mereka sulit menemukan pasangan. Makanya rata-rata mereka sampai umur 27, 20-an ke atas hampir 30 Fans masih idol sendiri. nih. Fans idol ini rata-rata masih single. Wah, Karena anjing. mereka terlalu hidup dalam itu dan mengharapkan menemukan pasangan yang sama. Seperti itu. Yang dimana ya nggak mungkin dia dapet. Maksudnya, kenapa aku bilang nggak mungkin? Karena dia nggak tinggal di negara itu. Sebenarnya kalau dia mau gampang kan tinggal di negara itu ya. Rata-rata bentukannya Ya, kayak gitu kan di pasti negara begitu. itu. Iya kan? Kalau di sini kan susah kayak nyarinya. Di Ya, kampus aja satu belum tentu ada. Di kampus deh. jarang. Ya, Yang benar-benar seperti itu bentukannya. yang cija berarti ya. ya. Mau nyebut Cindo nanti marah lagi. Jadi coba. Kalau kalau Cindo banyak ya. Bisa dipacarin lagi. Ya manis-manis lagi. Nah, kembali ke itu maksudku poinnya kan ada kenapa harus tersinggung untuk hal yang tapi ya gini, menurutku gini. Ada aku kesel kalau ada yang ceng-cengan yang katro aja gitu menurutku. Yang katro tuh kayak gimana? Yang katro tuh kayak misalkan kalau kita klub bola ya, kita klub bola aja lah ya. Spurs ayam sayur, Chelsea 2022 kalau masih Arsenal, ada yang sabar. nyebut Munyuk dan Arsenal tuh tolol. Arsenal. Walaupun Muyuk sampai sekarang aku masih ketawa sih. Ya tapi maksudnya udah gak valid gitu. Anjing aku udah bridging itu setup topik anjing buat panselnya di Munyuk. Dia duluan anjir. Enggak, aku tetap gak terima ini Enggak. 2022 masih aja. Tapi emang itu katro sih. Barcelona kayak gitu. Ya Barcelona.
Fardrid, Fardrid. Liverpool, Farchester. Liverpool. Ya itu maksudku. Nyebutnya Bango. Kalau Bango nggak apa-apa emang. Bener lambangnya Bango. Iya sih. Ayam Phoenix ya. Kalau Liverpool Phoenix ya ayamnya. Itu nggak tahu nih fans Liverpool depan. Itu lambangnya. Liverpool Wah, aku sih Itu burung Phoenix. burung Phoenix ya? mana aku tahu. Emangnya aku Liverpool. Oh enggak. Dia bukan. Armando tanya. Oh iya. Panjang kalau nanya Armando. Nanti bahas sejarah lagi. Ya. Akhirnya juga mulai bahas sejarah sih. Mulai Aku 10 tahun lalu. Udah 9 tahun sekarang. Ya, 9 tahun. Nah. Tahun depan 10 tahun tepat semenjak Sir Alex Ferguson pensiun dan masa kejayaan itu hilang. Itu kalau di Juventus sudah 1 bintang tuh. Bintang gol Enggak bintang liganya. bintang ini 10 trofi. Ah mati lagi kamera anjir. Kita ngomong gak kerasa ya. Kayak part 2 dah kita nih. Ya bagi 2 aja. Enggak, part 2 yang family center gak masuk ya. Oh gitu. Nanti kita bikin kayak to be continue lah ya. Nah. Tapi yang aku gak bisa nutup kalau ada orang yang ngejokes soal klub emang lucu udah pasti ini. Ya kalau lucu sih nggak apa-apa menurutku. Maksud- Ya maksudnya gini kalau dia niatnya aku Konsep gitu, nggak termasuk bikin jokes nggak gitu. bermaksud nyinggung ya. Tapi kalau memang niatnya dia bercanda nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kasus kayak si ibu-ibu itu kemarin itu terlalu berlebihan menurutku. Sampai dibawa ke polisi kan ngapain? Jadi bercandaan di kantor polisinya gitu loh maksudku. Klub bola. Ya itu kalau misalnya contoh itu Jangan ya. lagi klub pop. Tapi kalau klub bola kan nggak apa-apa lah kan bercandaan gitu. Ceng-cengan bola, banter-banteran bola tuh udah biasa dari tahun 90-an udah biasa tuh. Dan Martin gini, maksudku kayak misalkan aku nggak tahu ya, maksudnya sekarang fans MU kan merasa karena sering diomongin, iya kan? Ya, Ya. sering merasa jadi korban bully. Nggak kurang boleh emang Chen. Menurutku gini loh. Emang iya. Tadi aku mau bilang, ini echo chamber gitu loh. Why? Ya, kita berada di echo chamber. Timeline kita lah echo chamber loh. Apa yang kita hadapi setiap hari itu aja. Padahal dunia luar mungkin timeline lu beda gitu. Ya ya. Dalam artian mungkin orang-orang ngerasa terbully karena ya yang ke following yang muncul timeline lu dengan algoritma yang Itu aja. Ya, seakan-akan kita terbully gitu. Aduh serem kali. Kembali lagi echo chamber ya. Menurutku ya kalau ceng-cengan klub tuh ya siapa yang lagi kocak aja pasti dibahas gitu. Betul. Nah, sekarang Liverpool nih. Setelah gemilang berapa tahun kan? Nah, MU setelah blunder berapa tahun? Itu wajar kalau diomongin terus ya menurutku fans. Tapi jarang loh anyway. Klub itu highlight pertandingan itu trending 1 di YouTube tuh jarang. Dan hanya 1 klub yang bisa. Katanya dia gini loh. Dia gini. Bukti adalah the biggest club in the world. Trending 1 di YouTube. Kayak setara sama Hatta Halilintar gitu. Jangan kenapa saya sih gua malah Atta. Baik bohong dong jangan. Maksudnya gini. Baik bohong dong. Trending di Indonesia sama trending di Eropa, trending di Amerika beda. Katanya kalau kayak mau pakai trending Indonesia, ya setara Atta Halilintar dong. Iya sih. Tapi Gitu. ngomong soal Baik Wong ya. Gara-gara kesebut. Sebenarnya orang-orang Bayang Wong kita miskin gak bisa beli kamera nih. Nah, aku juga bilang gitu. Seharusnya anak-anak Tolong, mahasiswa yang kamera. ngedemo-demo soal nggak ada bensin tuh nggak usah demo. Pura-pura miskin aja. Minta Ntar subsidi, didatengin Bayang Wong. minta voucher lah. Bagi voucher lah. Nah, Ngapain ke demo? Ntar kembali Bayang ke Wong echo datang chamber. Menurutku, kenapa fans MU terus yang dicengin? Karena kalian tuh reaktif. Jadi maksudmu fans MU ini sumbu pendek? Aku nggak bilang gitu, maksudku Ya itu kan kata lain dari reaktif. ya mungkin ya. Maksudku gini. Menurutku kayak fans MU gini loh. Aku ngomongnya aku pakai fakta gitu loh. Aku jual jersey gitu. Dan fans MU kalau kayak bilang the biggest club aku kurang setuju. Tapi the royal fans in the world aku setuju. Karena memang penjualan jerseymu paling banyak MU. MU. Fakta tuh. Fakta. Kan? Aku bilang royal. Soal dia banyak atau enggak, orangnya banyak atau enggak, Nggak tapi tahu. dia royal. Tapi Royal ya. Royal iya. Makanya aku bilang, kalau kayak mau bilang fans yang garis keras MU menurutku.
Nggak garis keras. tahu juga sih. Mungkin Liverpool juga garis keras. Cuman, Ya, tolak ukur garis kerasnya apa ya, dulu nih? tapi kalau Royal Karena di MU. Itali juga sangar-sangar, Bos. Ya, cuma karena Ultrasnya kelamaan ultrasnya. tidur aja liganya ya. Tapi sekarang udah mulai bangkit sih Liga Serie A. Aku bilang Royal, MU fans yang Royal dari semua klub. Makanya itu aku bilang, ya wajar aja. Ada orang-orang yang seroyal ini sama klub, seloyal ini membeli merchandise. Lihat Kak Polce, Acen. Dari atas sampai bawah ada sih. Mungkin kalau ada cawatnya MU dia beli sama dia. Ya, dulu aku pernah punya SMA. Mereknya Old Trafford. Ada lagi anjir. KW. KW. Kayaknya. Ya, Karena memang yang official nggak jual Ya, nggak itu jual. lagi. Nah, Jadi siapa tahu jual. maksudku, Coba kayak main ke sana. maksudku ada lagi nih. Kalau fans MU sering diomongin, gini deh, kalau kayak coba deh, kayak di sekolah, temenmu yang sering cengin adalah temenmu yang sering ngebalas kayak juga. Betul. Karena Pasti. kalau dia diem, kita udah nggak mau ngecek. Males lagi. kan? Males. Males. Nggak responsif. Ini logis aja gitu menurutku. Jadi saat ada orang yang Tapi kayak tetap ngecengin aku walaupun nggak tak komen tuh, yang meme itu. Tetap aja kayak berusaha Loh. ngecengin terus walaupun aku nggak respon. meme itu sebagai bukti aku temenmu. Aku mengkonfirmasi omonganmu. Temen macam apa? Keluarnya pas MU kalah doang. Itu sesuai omonganmu loh. Kalau Keluarin kalah, dong, kalau pas lagi menang tuh keluarin. masalah juga. gini, omonganmu udah jelas banget di rekaman itu. Kalau kalah, pasti trending. Bener. Tak konfirmasi. Itu yang validnya maksudnya. Salahku di mana, teman-teman? Salahku di mana? Nggak salah. Aku berusaha mengkonfirmasi omongannya loh. Tapi aku keselnya dari video meme itu cuma lagunya, Cuk. Musiknya tuh ngeselin loh. Ten 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 terenet, Iya, Cuk. teret, terenet, tet, tet, tet. Langsung muncul tren. Jadi maksud gini, kenapa jadinya kalau bilang nggak MU nggak makan? Which is true kan? Media butuh keributan. Iya, iya. Jadi media Exposure lah. MU dan media kawin banget. Itu aku berusaha menjelaskan kenapa MU bukan the biggest club in the world, tapi the royal fans in the world. Dan kenapa paling the loudest fans in the social media. Sabar, aku lagi ini mau masuk nih. Ya. Please. Mau masuk, aku blank anjing. Padahal udah ngasih ke ruang. Menurutku, Bersin mulu kita dari tadi. oh ini kalau aku ngomong nih anjing. Aku pengen menyamakan dua fans ini tapi kayak bangsat juga nanti aku diserang orang kayak kalau Gak aku apa-apa. gak apa-apa. Biar rame aja podcast ini kan. Carilah keributan. Menurutku ya setipe Kan tujuannya dapat hater. oh ya, Nanti ada It's okay. Unggut 2, 3, dan 4. menurutku setipe gitu fans MU ini dengan feminis. Ini gawat nggak ya? Gawat nggak ya? Enggak sih kayaknya. Menurutku gini, maksudku nggak usah secara konsepnya aja gitu menurutku. MU udah terlalu lama, aku pun dulu nonton MU loh. Waktu zaman 2005-an tuh satu lalu datang dan atraktif permainannya aku nonton terus MU di TV7. Dan MU mulai puasa gelar dan sering blunder ya. Kira aku itu. Ya, Di pertandingan selalu blunder kan. Dan emang itu lucu. lucu ya kalau Maguire. Maguire dan bener. blunder kan lucu tuh. Maksudnya itu yang kayak mau nggak mau tuh pasti ketawa tuh dah. Kelakuannya aneh-aneh emang. Bukan pengen ngebully tapi emang gimana dong lucu nih. Fact. Nah, dan menurutku feminis pun sama gitu. Di beberapa tahun terakhir pun sering blunder gitu. Banyak oknum-oknum yang katanya memperjuangkan feminis muncul dengan opini-opini yang bahkan feminis pun nggak setuju dengan opini mereka gitu. Jadi ada perang antar feminis gitu. Lalu muncul, menurutku ya kurang lebih seperti MU gitu. Ini kan orang lihat kok kayak lucu terus gitu loh, kok ngelucu terus gitu loh. Kok blunder terus. Sampai muncullah kemarin si Popon ya, Popon Kerok. Popon Kerok gitu. Yang buat yang nggak tahu stand up comedian. Stand up comedian. Dia nge-tweet gini. Menurut feminis adalah ini biar nggak salah ya. Feminis sejatinya hanyalah sekumpulan cewek malas dan ribet. Aku ingat itu. Ya.
Dia bilang cewek malas dan ribet itu adalah feminis. Menurutku ini adalah kalau nggak setelah sekian lama banyak mispersepsi feminis nggak akan muncul nih Twitter Iya betul Popon. betul. Maksudnya Iya. gini, orang nge-tweet kan berdasarkan keresahan juga ya. Ya. Maksudnya toh dia pasti melewati banyak pengalaman atau paling enggak melewati hal-hal yang istilahnya membuat dia struggle atau anything lah, yang pada akhirnya membuat dia mengeluarkan kalimat itu kan. Pasti ada dasarnya dia. Walaupun aku prinsip gini, ya, karena ini cuman satu kalimat, ya jadinya cuma judging gitu menurutku. Tapi kalau dia Popon tweetnya dia dilanjutin ke paragraf kedua dan diakhiri paragraf 3, di kalau stand up itu adalah rule of three ya, Gokil. ya kan? Gokil. Harusnya jadi ger nih. Harusnya ger kalau dia lanjutin. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 higher, punchline. Harusnya gitu. Tapi karena ini menurutku cuma satu kalimat yang menurutku ya Popon ya cuman melempar opini judging tanpa pertanggungjawaban gitu, tanpa penyelesaian gitu. Menurutku ini menurutku dia salah sih. Kalau Loh, tadi Ki bilang nggak salah. ini karena aku tahu sejarahnya. Maksudku kalau orang yang nggak tahu atau nggak mau tahu atau orang terlalu ngefans dengan feminis, dia kan malas tahu tanpa mau koreksi gitu loh. Aku bilang kayak kemarin dulu kita ngomongin tweetnya KPI itu loh yang di Becana nggak ada habisnya part 1, Ya, kita bahas Ernest Prakasa. nge-tweet itu. Aku bilang Dia trending lagi. ya kalau kemarin cuma nanti dulu lah, panjang nanti. itu. Ya off air lah. Dia kalau nge-tweet gitu doang ya yang cuma ngatain doang. Sama seperti Popon ini pun menurutku cuma ngatain doang. Kalaupun dia pakai dalih pengen ngejokes, menurutku nggak masuk gitu. Rule of three pun nggak masuk gitu. Konsepnya stand up ya, rule of three. Oke. Tapi aku sebenarnya kalau soal case ini, aku sebenarnya gini loh, kayak nggak sepakat justru sama Poponnya itu dari respon dia berikutnya. Kan setelah itu faktanya dia di cancel beberapa kerjaan kan, gara-gara tweetnya itu. Oh ya. Terus dia menanggapinya itu juga dengan kesal dan sebagainya. Boleh ini tapi jangan sampai nge-cancel kerjaan orang, akhirnya keluar kata-kata kasar. Maksud gue gini, emang Ki nggak ngebaca dari pengalaman? Ya. Teman sejawatnya dia sebelumnya kan juga kasus yang sama kan, maksudnya nge-tweet sesuatu tentang mbak-mbak berkerudung, ingat gak kayak yang dia cancel karena Oh ya, Rina Nose. bukan ya? ngomongin cewek berhijab kan dulu. Aku lupa. Ya pokoknya kasusnya Uus kan gitu kan. Terus kemudian akhirnya di cancel dari pekerjaan apa. Dulu kan dia inbox banget, setelah Oh, iya, itu iya. lama nggak muncul di TV kan, benar-benar down lah. Menurutku ya harusnya Popon udah tahu resiko itu, bahwa kalau dia menyerang sesuatu yang mungkin base-nya besar atau hal-hal yang apalagi di sosmed kan pasti akan diserang banyak orang gitu loh. Terus kemudian aku nggak sepakatnya adalah kenapa kayak kesel ketika kerjaanmu di cancel, itu kan bagian dari resiko yang Ya. kayak katakan gitu loh. Ya udah terima gitu. Kalau aku pengen masuk gini sebenarnya. Pertama kembali kayak tadi tuh, fans pun kayak ngefans gitu loh. Hah? Feminis tuh kayak ngefans juga Ya sebenarnya. ya. Akhirnya kayak ngedefense sesuatu yang Ki nggak tahu, yang akhirnya bias tuh loh, Ki sebenarnya apa yang Ki mau bela gitu loh. Iya betul. Iya kan? Dan feminis pun ide ini pun Ki nggak perlu bela gitu menurut tuh. Ya karena itu kan pandangan, Karena kan ideologi kan. siapa sih yang punya feminis ini gitu? Iya ideologi. Gimana Ki ngaku Ki feminis? Sama kayak orang awal nggak suka stoikisme dan sebagainya, itu kan semua ideologi. Kenapa kayak perangi? Maksudnya kalau ada yang nggak suka sama ideologi itu ya udah sih. Ya udah sih. Itu cuma pandangan Iya. hidup. Nggak akan mengganggu hidupmu juga harus. Dan menurutku kalau biasa kita ngomongin soal bagaimana kita ngeluarin jokes ya, yang aku selalu lupa tuh adalah saat kita menerima jokes juga. Menurutku saat kalau ada orang ngomong kayak gitu, kok kayak feminis mania mantap banget nih. Wah, Iya. Saat ada orang ngomong feminis itu orang yang malas dan ribet, kayak harus ngaca deh. Kalau kayak sebagai misalkan aku feminis nih, terus ada orang ngomong gitu, kayak aku harus koreksi diri dulu gitu. Kalau dia sampai ngomong kayak gitu, berarti terjadi sesuatu. ya yang kayak aku bilang tadi, pasti ada case behind itu kan. Kenapa dia tiba-tiba ngomong kayak gitu? Harusnya para feminis tuh harusnya. Nah, sayangnya Popon nggak lanjutin kan? Ya Tuh, harusnya. cicak bunyi tuh. True berarti omongannya tuh. Nih mas-mas percaya mitos nih. Sama anjir. Mitonisme. Mitos. Ya, ayolah.
BTW kangen mitos ya Dok ya? Kangen Iya nggak? sih. Kangen aku. Ya udah Waktu next ini episode ketemu di sih. situ. Oh, Next- kok bisa? Hah? Kan aku kesana. Oh ya udah next episode. di Kopinya situ enak lagi ya? Enak kopinya. Ada yang enak juga tuh. Yang Cindo yang manis. Aduh salah lagi. Aduh. Dia yang ngebuka lo, Be. Kopi Indo Cafe kan? Iya. Iya, Kopindo Cafe. Terima kasih teman podcastku terbaik. Gitu loh kalau mau effort lanjutkan jokes teman itu loh. Terima kasih karena menyelamatkan. Apa yang sudah aku bangun 8 tahun ini? Anjing. Pencitraan. Yang penting masih sayang kan? Masih lah. Cindonya. Yang mana? Babi. Cindo Cafe. Pacar. Oh ya. Kan enak. Terima kasih motor ninja. Sudah lewat di saat yang tepat. Gak tahu ntar nih kedengeran apa enggak. Tinggal aku kecilin aja sih gampang. Si babi. Beneran Nah. beneran nyupport apa gas? Oke, kalau kalian masih ingat ya di Twitter beberapa tahun lalu itu sempat rame ada cewek nih. Dia ngepost bikin thread gitu masak-masakan buat suaminya dia. Ada cewek istri nih. Jadi dia cerita gitu. Tiap hari dia bikin sarapan itu, ditaruh nasi kotak. Pokoknya cantik dah. Disiapkan dengan cinta gitu untuk suaminya dia. Kayaknya aku tahu deh itu Rame, Cen. cerita itu. Jadi dia tiap hari tuh ada Ya kan ada dua kubu ya waktu itu Iya. ya. Orang yang nggak sepakat itu juga kan. yang sepakatan keren. Kan istri idaman banget ya. Ya. Setiap pagi dibikin sarapan taruh di kotak buat istri suaminya bawa kan. Orang malas-malas tadi. Nah, maksudnya kan itu kan kata Popon ya, bukan kataku ya. Aku tahu arahnya ke Ya kan? situ. Enak Banyak banget yang mikirinnya. yang kontra gitu kan. feminis itu. Ya. Dan yang maksudnya yang mengaku feminis itu ya muncul nggak ada tweetnya. Oke, masih simpen juga. Enggak. Di Ini Google masih ada. Google anjir. Riset. Kayak sosial media tuh kayak gila loh, ngeri loh. Kayak jangan sembarang nge-tweet. Jejak digital tuh loh. Bahkan anggaplah kita suatu saatnya ya, salah satu dari kita tuh jadi pejabat publik. Clay. Aku sih udah Kebayang. aku Dia sih kayak sering kayak sih tweet-tweet yang aneh-aneh lama aku udah hapus. Tapi kayak yakin nggak ada yang sempat Nggak ada lah. gitu. Sebelum terkenal makanya Bang Ki. Segitunya dia takut sama si Unggut. Main gini, yang menurut tuh gini, kemarin kan Ki membela ideologi dengan salty gitu loh. Salty itu gimana ya? Perasaan tidak Kelebihan suka. garam. Ya, ya dikit lah lumayan nih. Lumayan ya. Aku pengen ketawa cuman nggak bisa dipaksa ketawa gitu. jahat banget. Bayangin lo buat masakan buat suami lo, sebegitu wownya masakan sampai sekali buat bekal 200.000, habis itu 3 bulan kemudian dia selingkuh. Kan jahat banget ya. Nah ini nggak feminis sih, Itu lebih ke pesimis menurutku. salty aja. Ya berarti kayak ngelakuin sesuatu nggak tulus nggak sih? Ya nggak? Berarti itu kan bukan tipe pasangan yang Nah, tulus ya nggak? Iya, bener. Ini yang feminis. Ibarat nih. kayak kalau suka sama orang doing something ya itu sebagai pembuktian dari kayak beneran sayang sama dia Iya, aja kan. iya. Entah pada setelah itu dia cosplay jadi bangsat ya udah aja. Enggak, aku mau ngutip kata Jangan yang di dikutip. Twitter itu sih. Nah, ini Nah. enggak, ini aman kok. Kalau Terus yang Aku tahu. perjanjian dan cinta itu. Iya, coba katakan. Iya. Berikan dia ruang dulu. Be. Terus Apa kayak itu? aduh sorry aku nggak Kalau cinta itu hanya benar tulus ngasih, Benar tulus memberi ngasih. tanpa mengharapkan perlu aku buka feedback. siapa yang nge-tweet. Iya. Si anjing nggak merhatiin kalau aku tweet yang benar gitu dia nggak Nggak, aku lagi merhatiin. fokus. kan? Aku Kalau lagi the biggest Tapi club bener in the loh. world dia merhatiin. anjing, aku Emang. lagi cari materi anjir. Ah, Allah. Itu Iya. benar loh itu kata. Tapi iya kan, Iya, iya. sepakat. Bukan hanya aku, banyak Kalau wanita yang sepakat. perjanjiannya waktu itu. Iya. Berarti Aku kayak ada ngasih, dia ada ngasih juga. istilahnya paling enggak jadi kayak ada kayak transaksi gitu kan. Gitu. Iya. Karena perjanjian. kayak jadi pacar kayak tuh baik sama aku, ya udah aku baik juga sama Iya. kayak. Padahal kan nggak Tapi kayak kalau gitu. secara natural ya udah emang itu. Iya. Kasih lah cinta. Kasih aja. Kayak udah nemu. Udah be. Aku Ah. sambil satu lagi nih. Ya, ya. Sambil Terus. waktu itu aku berapa minggu lalu tuh aku ada lihat ini nyambung ya di TikTok tuh ada yang bilang kayak gini Dok. Kayak Ada yang bilang kayak gitu juga. potongan film nggak beda. Oh, Hampir mirip maksudnya mungkin. Arahnya hampir mirip. Kayaknya potongan film deh itu. Soalnya itu aktris dua-duanya. mm-mm. Jadi entah si anak sama ibu kayaknya. Si anak tuh nggak terima karena ibunya tuh diselingkuhin. Oh. Terus si anak tuh nanya ke ibunya, kenapa sih nggak ninggalin dia walaupun dia udah nyakitin Ki? Ini pakai bahasa Inggris tapi ya, Ah. aku terjemahin aja. Tapi kita nggak si ibunya bilang apa?
aku nggak akan ninggalin dia hanya karena satu kesalahan yang dia buat. Hmm. Aku bertahan sama dia karena ribuan kebaikan yang dia telah buat selama bareng aku. Wah, keren sih. Hancur gak tuh? Bangke itu. Aku dengar itu sakit juga sih. Sakit jiwa. Ya, jiwaku kan emang sakit. Ngeri bos. Boleh ngeri sih. Boleh kasih tepuk tangan nggak? Boleh. Sampai aku masih penasaran itu film. Karena maksudnya ya Tarki ngomong lagi aku gak denger sih. aku ulang ya. Gak usah lah. Ini gak lanjut anjing. Iya, makanya aku lanjut dulu sama Edo, carilah. Makanya di capture lain kali. Pokoknya intinya gini. Intinya terus banyak yang akhirnya muncul feminis-feminis lain yang kontra sama jadi ada beberapa kubu nih. Kubu yang suka istri masakin, Oh, feminisnya pun terbagi dua. terbagi dua. Oh, oke. Terus ada feminis yang ngatain mbak ini, ngapain sih Ki masak-masakin suamimu? Kayak diselingkuhin. Kayak kata diselingkuhin terus. Kayak kesannya tuh Ki masak suamimu. Kayak Aku bilang apa barusan? Maksudnya? itu aku nggak bib tuh. Jangan ya. terus. Ada yang akhirnya ada yang menyamakan Ki kalau masakin buat suamimu itu Ki kayak pembantu gitu loh. Ki mau jadi perintah-perintah gitu. Cewek itu nggak boleh nggak kayak harkatmu tuh tercoreng gitu kalau Ki ngerjain sesuatu buat suamimu gitu loh. Jadi ada yang punya pemahaman Jadi harkat tuh tercoreng karena kayak ngelakuin suatu kebaikan. ya, maksudku bahkan ada yang gini juga nih di kasus lain ada screenshot WhatsApp nih. Jadi ini anak-anak ini mau nongkrong nih, cewek-cewek nih mau nongkrong. Terus temannya bilang, duluan aja nih, gue masih mau masakin nasi goreng buat bokap gue gitu kan. Terus, Buat bapaknya nih. ya, buat bapaknya nih. Seriously? Temannya pas gitu. Hah? Hari gini lu masih masakin buat bokap lo? Ternyata sekeliling gue masih banyak pengaruh patriarki. Ini pemikiran kayak gitu tuh dari mana sih? ini tweet dari teks dari Asik feminis lah ya. Why? Maksudnya kenapa dia berpikir kayak gitu? Ini tweet dari teks dari feminis, nanti aku publish ya. Biar gak dikira aku ngarang-ngarang tweet ya. Jadi maksudku gini. Kemarin lah, karena menurutku ini kayak ngefans gitu, jadi bias gitu loh. Jadi kayak berusaha kayak pengen feminis ini, klub ini, katakan ini klub ini semakin terdepan gitu. Apapun caranya, ini pokoknya ku paling bener. Tanpa tahu klub bola adalah tujuannya cuman ngehibur penonton. Feminis adalah cuman untuk haknya cewek sama kayak haknya cowok. Tapi ini feminis ntar kalau pada nikah pada patungan nggak? Tahu ya? Atau si cowok juga disuruh bayar semuanya? Tahu ya? Kalau nggak selepet palanya. Jadinya gini. Kesel. Jadi Ki udah nggak tahu idealisnya apa ini yang Ki perjuangin. Buta aja udah buta aja lah. Aku nggak bilang ini, maksudku ini, aku nggak bilang feminisnya ya. Tapi aku bilang kebanyakan dari kita bahas juga tadi ya, kayak Ki punya adik, Ki nggak suka adikmu ikut-ikutan Ki. Ini ya psikologis aja menurutku. Feminisnya bagus menurutku, hak-haknya itu diperjuangkan. Tapi pada pelaksanaannya orang udah bias dengan kepentinganku. Makanya mungkin Popon nge-tweet itu. Emang Ki malas aja masakin buat suamimu, Iya. malas aja Iya, masakin kayak- buat bapakmu. Iya betul. Jadiin feminis tuh tameng aja buat untuk mendukung argumenmu. Iya, Cewek nggak usah Untuk masukin. membenarkan buat rasa bertahan, malasmu ya. mungkin Ya. kan. Ya cewek ribet Ki. Tapi kalau untuk poin itu aku juga nggak sepakat sih. Why? Maksudnya Poin apa nih? yang nggak mau masakin orang tuanya itu. Aku ngomong kayak Maksudnya gini. gini loh, mungkin anaknya itu pengen masakin buat bapaknya aja gitu. Iya. Bukan soal bicara soal patriarki atau apa Iya. gitu loh. Atau Karena mungkin cinta aja. kasihan- Iya cinta aja. Cinta ya untuk orang Daripada tua. bapaknya lapar kan gitu. Iya. Iya. Fuck. Sama seperti si istri itu pun ya karena aku cinta suamiku nih aku buat ini, bukan karena aku disuruh. Lah ini kalau Daripada aku nanti dia beli makan di luar gitu. ya Terus kemudian ceritanya. mbak kasirnya lebih manis kan repot ya. Nah itu pikiranmu aja. Oke. Mati lagi dok. Anjing. Tapi baterainya mati. Terus sampai mana ya? Ya sampai itu bahwa kayak ngeras ya yang aku bilang tadi kayak aku juga nggak sepakat kalau memang cinta aja gitu loh. Kan namanya dia mungkin cinta aja sama orang tuanya. Iya maksudku
akhirnya ada gerakan menggeneralisir gitu. Ya membenarkan gitu rasa malas itu gitu, takut ribet Dan itu. maksudku gini, jadinya yang dipakai untuk menilai itu menilai sikap ini bukan apa yang mendasari dia melakukan itu, tapi adalah yang terlihat. Kalau cewek melayani cowok artinya patriarki, padahal kalau yang feminis maksud mungkin adalah kalau istrimu nggak mau buat nggak bisa masak ya udah nggak apa gitu. Jangan paksa suamimu, jangan paksa istrimu untuk masak untuk Ki. Kalau dia nggak mau dan dia juga nggak bisa. Ya benar. Harusnya itu konsepnya. Tapi kalau si case-nya ini adalah si cewek bisa masak dan dia dengan penuh sukacita masakin buat suaminya. Betul. Itu loh. Benar-benar kerelaan dari dianya gitu loh. Jadi maksudku menggeneralisir adalah udah ngeliat lagi nih background story-nya apa nih. Ya betul. Yang Mereka taunya tuh, ya betul. Nggak yang mau lihat taunya background-nya. yang taunya kalau ceweknya susah berarti cowoknya bangsat. Hmm. Ceweknya di bawah, cowok di atas berarti patriarki. Menurutku itu Ya, bahkan itu pun juga masih bisa diperdebatin. Maksudnya soal memasak itu bukan soal di atas di bawah. ya. Kalau nggak Kan bisa. ya maksudku bukan soal yang terlihat tapi Iya. Harus ada kilat cerita di belakangnya kan. iya cerita di belakangnya benar. Sepakat. Bahwa kalau itu pemaksaan si suaminya ngotot gitu dan kayak harus masakin aku setiap hari kalau nggak kita cerain. Aku sepakat sama feminis itu kalau Iya. mereka nggak terima. Tapi kalau bahwa berdasarkan kerelaan yang kayak bilang bahwa beneran dia cinta sama suaminya ya Benar, itu nggak usah dipaksain. Ya. Ya. beruntung suaminya kan. Iya. Kalau Popon waktu itu masuk, ini kita cuma bahas joknya aja berarti ya. Mungkin kita bahas feminis kapan-kapan lah. 2 jam bos. Gara-gara ada biggest club in the world. Sejauh setengah. Ya udah, aku mau nanggapin biar nggak panjang. Jadi kalau, jadi ya maksudku ya, kalau Popon lanjutin tweetnya dia itu ke tweet kedua dan akhirnya rule of three tweet ketiga punchline mungkin dengan bawa backstory dari mbak-mbak yang masakin buat suaminya ini bakal jadi sebuah komedi gitu. Tapi karena dia cuman ngelemparin itu, ya orang kebanyakan akan kayak cuma bisa ngomong doang lah gitu sebenarnya. Tapi kalau kita yang paham backstory-nya dari mungkin kayaknya aku relate-nya tweetnya Popon dari mbak-mbak yang masakin suaminya deh. Kayak situ sih yang masuk sih kalau dibilang feminisme tuh cewek-cewek yang malas dan ribet. Ya kebetulan kalau ribet adalah ribet nih. Kalau tadi kan malasnya nggak bisa masak dan kamu masak ya. Kalau ribet adalah mempermasalahkan orang yang masak buat suaminya. Ngapain kita Iya, masak? betul. Kan ribet ki anjir. Ya kalau Popon mau nggak malas aja ya lanjutin tweetnya sih. Bisa jadi jokes lah. Iya betul. Sebenarnya kalau dibikin rule of three ya bisa aja. Bisa aja sebenarnya jadi jokes. Tapi ya Pon, aku dulu nggak pernah nulis materi. Sorry nih, bukan ngajarin, cuman mengingatkan. Maaf, sekedar mengingatkan. Menyindirnya dalam balutan komedi aja biar nggak rame. Ya itulah. tapi next lah kita bahas feminis lah ya. Ox. Karena menurutku ya ini pun kalau kita nggak di Twitter kita nggak tahu feminis menurutku. Iya sama. Aku juga nggak akan pernah tahu. Karena kan rame kan di sosmed fans garis keras itu. kan Magdalene ya. Ada yang akun yang bahas tentang cewek itu. Nggak tahu. Ada Magdalene kayaknya. Itu suka ngebahas tentang cewek. Maksudku gila kalau kayak mau bikin naikin awareness orang tentang feminis, kayak di roasting oleh komika itu salah satu jalan pembuka yang bagus untuk orang menerima menurutku. Karena roasting menurutku bukan menghina orang loh. Enggak. Roasting. Menurutku adalah kayak dibaptis masuk diterima ke masyarakat menurutku. Kayak masuk LP terus keluar diterima masyarakat lagi gitu. Iya betul. Kayak koruptor itu. Enggak, itu enggak masuk hitungan tuh, anjing semua. SKCK aku nggak dihitung masuk korupsi anjing. Asli Lembaga- lah. Orang kayak kita masih perlu bikin SKCK, mereka tidak perlu. Iya Ya. sih, apa gunanya? Asli lah, buat apa kita SKCK? Orang-orang kayak mereka masih bisa jadi nyalon lagi, Jadi, jadi presiden. Kembali lagi ke klub-klub tadi ya. Sama seperti klub bola, feminis tuh kayak MU gitu. Udah keseringan dibully nih. Kayak kalau mau diterima lagi ke masyarakat, kayak di roasting deh. Biar orang mentertawakan dan bukan lagi ngebenci nih. Ini kan sekarang jadi kan orang membenci feminis ya kebanyakan ya. Ya lama-lama kan gitu akhirnya. Padahal Karena tujuannya terlalu kan- berlebihan. Tujuannya kan saling menghormati sebenarnya. Sebenarnya Saling respect gitu. karena beda-beda pandangan Iya, gitu. iya. Ada Dan- kucing hitam, ada kucing putih kan gitu sebenarnya harusnya. Kalau kayak bikin gerakan yang berusaha memisahkan diri ya, orang selamanya akan ya kayak siapa juga. Kalau Iya. kayak memisahkan diri ya Ya malah kayak dijauhin kan. malah jauhin, bukan malah diterima gitu. Malah kalau kemarin Popon dibully, wah, membuktikan sebagai ya ini
gerakan eksklusif aja gitu Iya jadi. betul betul. Seperti yang kayak fans Metallica nggak mau nerima fans baru gitu. Ya, Ya ini- nggak terima Justin Bieber pakai bajunya. Kan? Kalau Kim nggak mau diterima ya jangan mau jadi kebijakan umum gitu. Betul. Karena Kim menganggap dirimu eksklusif. Kalau Kim mau diterima umum ya Kim juga harus masuk ke masyarakat gitu. Ya ini kembali lagi bukan dari anak S3 psikologi. Seperti kemarin Opini aja. ngomentarin MC, si pernah MC. Si pernah MC. Nah tapi kan ya akhirnya mereka minta maaf. Oh ya MC kemarin ya. MC kemarin Akhirnya udah mereka minta minta maaf lewat Instagram. Setelah sebulan kita podcast akhirnya mereka minta maaf. Enggak, Gara-gara kita setelah nih, gara-gara kita. Kan kita Oh bukan. langsung itu kayak seminggunya. Kayak besokannya deh, lagi beberapa hari itu udah Oh minta setelah maaf. nonton kita berarti. Enggak lah, enggak tahu juga ya. Tapi fun fact-nya adalah masih banyak yang ngedukung mereka. Ada juga yang ngedukung mereka. Ada yang dukung. Mereka Ada yang emang sepakat banyak dengan masanya. jokes kayak gitu. Enggak, bukan gitu. Banyak yang nggak tahu malah. Karena mereka mungkin nggak nonton waktu itu. Nggak ada di venue. Kalau Jadi berarti banyak yang dukungan bilang- mereka atas dasar apa? Orang dia nggak tahu kasusnya malah tetap Nggak, mendukung. kaget. Itu kembali ke apa? Rasa memiliki tadi kan sama Iya, nyambung mungkin. kan. Cuman- Karena dia cuman terlalu ngefans sama orang-orang Dari itu. Terlalu ngefans sampai- komen-komennya itu kayak fans sih. Ngefans saya tanpa ngebela tanpa Iya. Nggak, ngebela- kebanyakan nggak tahu. Ya itu dah maksudnya kenapa harusnya kan nih, dia kenapa tahu nih? dulu dan kalau misalnya Iya. dia fans yang benar harusnya objektif aja. Iya. Kalau yang dia Salah, sukai salah. salah ya salah Iya, gitu. dan ada beberapa temanku dan kebetulan teman-temannya mereka itu bilang kemarin memang kalian salah tapi di luar event kita tetap teman bro gitu. Oh itu mendukung sebagai teman maksudnya. Iya, Mendukung sebagai Emang harus teman. gitu kalau teman. Iya, emang harus kayak gitu. Kalau justru ditanggalin ya Banyak bukan banyak teman yang berarti kayak kan. gitu kok. Benar kayak Banyak mah gitu. udahlah. Banyak yang bilang begitu. Kemarin potong video kena cancel kita juga. Bangsat. Nah, maksudnya gini. Orang tuh suka nggak bisa ngebedain gitu loh. Kayak ngedukung sebagai Teman. teman sama kayak ngedukung walaupun dia salah. Ngedukung kesalahannya dia itu lain loh. Itu Iya, beda iya, harusnya Kayak ke pengadilan dengan temanmu bukan berarti kayak membenarkan apa yang dia lakukan. kayak membela dia ini nggak salah. Tapi kayak dukung support. Iya. Itu orang nggak bisa bedain gitu loh. Iya. Kadang orang temannya buat salah ditinggalin. Padahal enggak, jangan. Padahal kalau harusnya. kayak bersama dia bukan berarti kayak membenarkan tindakan dia yang salah. The real friends kan tetap ada Iya, di harusnya situasi gitu. apapun. Cuman orang-orang kan kayak kemarin kita bahas itu yang kasus yang udah kena cancel orang itu kan ya ditinggalin gitu. Menurutku kalau kayak teman kayak nggak mendukung dia benar tapi kayak ada dia sebagai teman. Menurutku yang itu true friend ya begitu. Oke. Kita ngomongin apa sih? Ini Kalau- opini aku gak akan bantah. Ya opini. Aku gak akan Kalau bantah. kayak bandingin Tenang, Van Dijk sama Johnny Evans masih oke atau Phil Jones deh. Kayak ngerasa gak? Kalau ini aku tanya fans luar. Kayak ngerasa gak sih sebenarnya ownernya MU tuh bukan Glazer tapi Phil Jones gak pernah main, digaji, dijual juga enggak. Yang lain tuh lo buru-buru dijual. Pemain Di- bagus ya. Ini sekedar tak mungkin nggak tahu. James Garner itu salah satu gelandang yang bersinar banget dulu waktu dipinjemin ke Nottingham Forest. Tapi karena posisi tengah udah penuh dengan Casemiro dan kawan-kawan, Erikson terpaksa kan harus minggir dan dijual. Padahal menurutku secara pribadi juga James Garner tuh bagus, tapi dijual. Di belakang itu juga padet cuy. Tapi ada satu Lord yang nggak dijual. Padet loh. Bailey malah dijual. Dan gak pernah main malah ya. Nggak pernah main. Bailey main- Bailey malah main Masih main kadang-kadang. ya. Tapi dijual, dipinjemin ke Marseille. Phil Jones. Jadi aku ngerasa orang tuh nggak usah Glazer out. Phil Jones tuh, dia ownernya cuy. Jadi yang selama ini punya rekaman bokep owner tuh Phil Jones kali. Phil Jones kayaknya.